Aku makan di KFC itu setahun sekali, sama mamaku diancam. Makan KFC ya, jangan sampai muntah. Kok gitu? Mahal. Gitu. Aku dari desa bro, dari Probolinggo, makan KFC itu harus ke Surabaya bro. Jadi itu sih yang men-trigger aku untuk harus bisa jadi orang kaya lah. Kita kasih solusi. Ini dia nih, saya mendatangkan orang langsung yang dicari-cari para netizen. Gilang Juragan 99, luar biasa. Asik. Ih, mampir, janjian sama Anda susah sekali waktu ini. Aduh, sungkan nih saya. Ada yang bilang katanya Anda terlibat dalam cuci-cuci. Waduh, ini di awal langsung ngomongnya cuci nih. Nggak, tapi serius. Saya datangkan Anda di meja panas ini. Ya, Ada bukan. kompor ya sini ya. Panas ini sini. Ada yang bilang begitu. Ya. Ya kan? Ya nyuci-nyuci uang lah. Gue nggak ngerti lah maksudnya gimana. Iya. Pesugihan. Iya. Macem-macem. Iya. Terus MS Glow itu kan bukan ya, jarang kelihatan di live shopping TikTok. Iya. Wah kan, bener kan, makin terbukti. Iya. Gilang dan Sandi, Juragan dan lain sebagainya, pokoknya begitulah nama-nama Iya, kalian yang ada di sosmed. Udah nggak butuh lagi live TikTok. Ternyata duitnya itu udah duit panas. Wah sih, masukin kulkas aja biar dingin. Yang paling atas ya, freezer. Fullin sampai maksimal. Ini sebenarnya gimana sih, Nak? Bisnisnya apa? Ya kita harus tahu dulu nih, clear. Kalau memang ternyata bisnisnya adalah sektor real dan ada produknya nyata dan bisa keukur bahwa ini adalah revenue-nya jelas, ya berarti kan terbukti semua. Netizen berarti omong kosong. Iya, yang sukses di pengusaha skincare tuh bukan hanya MS Glow gitu loh. Hampir semua brand-brand yang memang produknya laku, mereka itu bisa sukses. Banyak tuh, ada yang B, ya kan? Ada yang Dr. R, kemudian Dokter O. Dr. O, kemudian juga ada yang tadi D, ya kan? Belum yang lain-lain lagi tuh. Ya kan? Mereka bisa achievement, bisa beli ini itu, kemudian dia bisa achievement apapun. Iya juga ya. Jadi cuci uangnya di mana gitu loh. Gitu loh. Jadi ketika produk kita, ya kan? Kenapa produk kita nggak ada di pasaran? Jujur, karena kita bukan jual di retail, Mas. Oh, distributor. Betul. Jadi kita memang kenapa sih kita ini menggunakan jaringan? Karena jujur dulu kita ini sebagai salah satu pionir sih penjualan online. Kita pernah puncak di tahun 2021 jaringan kita MS Glow itu sampai 120.000 jaringan seller, 120.000 dan kita mendapatkan rekor muri. Kemudian kita juga punya hampir 1.500 jaringan toko offline, yang dimana kita menggeser nih. Kalau dulu mungkin konsultasinya by dokter, ya kan. Lah kita sekarang nih ada nih, kita kasih kalian untuk bisa konsultasinya sama store-store MS Glow yang ada di kota masing-masing. Oke. Jadi mereka beli produk. Yang pertama adalah mereka konsultasi, mereka juga store juga punya rekam medisnya seperti apa, mereka juga bisa melakukan maintenance, ya kan. Jadi konsultasi itu kan harus ada hasilnya kan. Kita pakai skincare kan pengennya apa? Pengen putih, pengen bersih, pengen cantik, ya kan, pengen glowing, glow up, ya kan. Jadi kan memang ketika pakai produk itu, ya kan ya pengennya ya kita ini benar-benar di-maintain dong. Aku beli nih sekali. Nanti si admin ini di masing-masing store tuh akan menanyakan gimana Mbak perkembangannya, ya kan, kurangnya apa, jerawatnya bagaimana Mbak, fleknya bagaimana. Lah kan dari situ kan mereka juga akan terus memberikan feedback. Kita terus tuh melakukan maintenance. Oh, berarti kalau sistemnya kemitraan atau ke distributoran dan lain sebagainya, apakah itu menjadi alasan bahwa MS Glow ini juga nggak hadir di live shopping? Artinya gini, kan kalau yang di live shopping itu kan end user ya rata-rata ya. Karena kan nggak mungkin dia munculin di keranjang, tapi pusatnya jualan, prinsipalnya jualan. Sementara kalau kemitraan kan katanya pusat nggak boleh jualan. Betul. Jadi memang kita MS Glow ini sebagai prinsipal, ya kan, adalah menjualnya B2B. Berarti nggak akan bisa live shopping. Live shopping agak ribet nggak sih? Kalau gini. Kan gini, nggak mungkin lo taruh di keranjang kuningnya itu apa, misalnya produk apa, facial wash, facial wash diskon, bukan facial wash Batam, facial wash Medan, kan gitu kan? Lah kalau bukan nggak enak ya bisnis kayak begitu. Maksudnya kalau pakai distributor akan sulit live shoppingnya. Kalau di live shopping biasanya end user, karena dia pasti kan yang ngomong kan
Atau semuanya live? Yes. Semua distributor gimana sih cara ngaturnya? Gini, jadi kita sebagai pusat, ya kan. Yang pertama adalah kita melakukan live shop juga iya. Karena kenapa? Kita harus adaptif terhadap perubahan. Oke, yang ngelakuin live shopnya siapa? Ada Pusat? dua. Ada dua. Yang pertama pusat, ya kan. Pusat melakukan live shop, jualan produk. Boleh. Tapi keranjang kuningnya itu untuk seller. Seller yang ngirim. Barangnya seller kita bantu jualin. Karena kita nggak boleh jualan. Paham satu. Tapi kalau seller jualan pusat yang live, seller yang diem-diem doang enak banget hidupnya. Dia nggak jual dong. Ada syaratnya. Pembelian dia berapa, kita akan beri kesempatan dia untuk barangnya kita jual by live shop. Ada syaratnya, nggak mungkin kita kasih cuma-cuma dong. Iya kan, cuma making doang, bayar pegawai aja kan gitu kan istilahnya. Yes. Terus yang kedua, kita juga udah bikin pakem tuh, ya kan. Jadi kita tiap minggu tuh udah bikin plan. Jadi selama seminggu ini kita mau kasih diskon apa ini? Diskon inilah yang akan disebarluaskan ke semua jaringan kita untuk kita dorong mereka untuk live shop. Serentak. Jadi MS Glow baik pusat maupun downline di bawahnya, mulai dari kita nih ada yang pertama itu adalah business owner. Ini yang paling tinggi. Kemudian ada habis BO itu BD ya. BD apa? BD itu bisnis director ya kan. Habis business owner, business director, business manager, business representative. Seperti gitulah. Itu urutannya tuh apa sih? Business owner tingkatan. Business owner itu berarti distributor yang udah paling besar. Iya. Yang business owner. Penjualannya dan punya store jaringan juga. Ya, jadi dianggap business owner itu adalah dia udah ya hampir 5 tahun lah join di sini. Dia emang udah salah satu ikut andil membesarkan, punya jaringan, revenue-nya paling tinggi. Kemudian dia juga tidak melanggar yang namanya jual murah, jual campur atau jual apapun. Lah, jadi kita buatin tuh plan tuh selama sebulan, kemudian tiap minggunya udah kita sosialisasi. Tiap minggu ya kita jual barang ini ya. Barang yang kita promokan ini, diskonnya ini, promo paket bundlingnya ini. Jadi sebenarnya serentak gitu. Oke, dan apakah itu hanya sebagai status atau benefitnya ketika business owner atau level paling tertingginya berarti lebih banyak potongan diskonnya, fee-nya? Pastinya kan karena mereka kan punya jaringan. Ngerti. Gitu. Berarti paling atas, paling gede diskonnya untuk belanja ke pusat, tapi harga jual nggak boleh berubah. Yes. Harga jual sama semua. Harga jual sama semua, kita setarakan sama, ya kan harga jualnya. Tapi memang karena pengambilannya mereka lebih tinggi daripada yang lain, harganya beda. Oh, berarti yang paling bawah beda. Reseller paling bawah. Reseller berarti diskonnya atau fee-nya tuh kecil, lebih sedikit lah ya. Kita sebenarnya ada juga dropshipper. Jadi kita mengajak semua wanita, ya kan, ibu rumah tangga khususnya, mahasiswi. Jadi untuk mereka nggak perlu berjualan skincare tanpa modal. Cukup jadi dropshipper aja. Kamu cari nih, kamu tawarin temenmu, kamu tawarin saudaramu, tetanggamu jualan MS Glow, kamu udah dapet, ya kan, udah dapat pelanggannya. Ya udah kamu join sebagai dropshipper, barang kita kirim, mereka bayar, ya udah kamu dapat fee. Gitu. Enak benar hidupnya ya. Iya, kita tinggal jual-jual begitu tanpa modal ya. Kita tanpa maklon-maklon lagi dia. Tanpa maklon. Oke. Nah, yang kayak gini-gini mungkin orang berpikir bahwa kan gede ya, jaringannya luas ya. Yang iri, yang dengki misalnya. Akhirnya jadi sakut pautin ke kasus yang tadi di awal kita bahas tuh. Ya pesugihan lah. Iya. Apalagi kan Anda mungkin gini kali, kan banyak tadi kan sempat singgung juga dokter O, dokter R dan seterusnya ini kan mereka kan kelihatannya cuma satu bisnis. Seorang Gilang. Enggak kan banyak sih bisnisnya. Jadi sangkanya kok banyak gini sih, jangan-jangan uangnya karena dari ide kita banyak gitu. Tapi tetap fokus kita punya core nih. Mungkin kita punya mimpi dan juga energi yang besar. Ya kan? Jadi kita menyalurkannya lewat bisnis-bisnis itu. Tapi memang core bisnis kita, ya kan, expertise kita, passion kita adalah di beauty industry. Jadi di beauty industry sendiri kita punya brand nih, MS Glow, ya kan, sebagai brandnya. Kemudian juga MS Glow for Men. Kemudian juga ada MS Cosmetic, ya kan. Lah, tapi kita juga nggak cuma di brand aja, kita kembangin nih. Kita juga punya pabrik kosmetik. Ya kan? Core-nya di beauty ya. Kita juga punya klinik kecantikan. Gitu. Tapi bisnis yang lain banyak gitu loh. Tapi fokusnya di sini nih. Oh, bukan bus armada. Kita punya orang-orang
Itu. Kita ngomong dari awal deh. Saya penasaran sama Anda nih sebenarnya. Anda ini gimana sih mulainya sih? Kan tadi kan udah langsung kita lengkap pemanasan, langsung dihajar tentang MS Glow kan. Masak di awal kita udah langsung ngomongin pencucian uang. Belum kering itu uangnya itu ya. Masih dicuci. Belum dijemur ya? Belum dijemur. Dicuci mulu ya? Ya. Oke, dari awal nih bro. Ya. Coba ceritain deh. Sebenarnya gimana kehidupan dulu, terus bisnis yang dimulai itu apa? Apakah Juragan 99 ini? Karena kan Anda dikenal sebagai Juragan 99 gitu kan. Iya. Si bis ini atau memang kosmetik atau apa sih kok bisa-bisanya Anda punya rumah yang pintunya kadang nyaru, mana gagangnya ya? Gue ngeliat di siapa yang kemarin ya? Di Keanu apa di Arif? Siapa? Gue lupa lagi. Iya, yang kaca itu ya. Kaca itu kan. Iya, tanpa ada siapa sih? pintu. Waktu itu lupa gue. Si Keanu kan? Iya. Nyari pintunya kan. Iya. Dan tinggi banget, bukan yang rumah-rumah pendek kayak rumah-rumah kita gitu. Iya. Yang plafonnya berapa? 15 meter ya? Rumahnya dia gede banget. Gimana sih sebelum punya kayak gitu-gituan? Awalnya gimana sih bro? Awalnya itu aku dari desa nih bro. Malang. Dari Probolinggo. Probolinggo tuh 2 jam dari Malang. Probolinggo tuh timur juga ya? Probolinggo Jawa Timur. Oke. Ya, terus? Aku dari desa, memang dari kecil memang aku diajarkan oleh mamaku menjadi seorang yang independen. Orang tua? Orang tua aku PNS. Kaya. Papaku PNS. Oke. Mamaku pakai bank. Dilikuidasi tahun 98. Kemudian memutuskan untuk bikin bisnis ude dorang. Apa tuh? Usaha dewe dodol sembarang. Apaan tuh? Jadi bisnis apa aja lah yang penting menghasilkan. Oh gitu. Gue pikir nama makanan. Astagfirullah. Maaf gue nggak tahu. Iya, sama bikin bisnis palu gada. Ya itu kan? gue tahu. Iya. Apa lo mau gue ada? Ya itu bahasa Jawa sama bahasa Indonesia? Betul. Akhirnya mamaku mulai dari jualan makanan, kemudian jualan drum buat bekasnya tangki Pertamina itu, drumnya isi minyak itu dijual 5.000 per drum itu. Kemudian buka semua, akhirnya menemukan sebuah bisnis travel mamaku. Travel apa nih? Tour travel. Tour aja, travel umum. Iya. Inbound aja ya. Belum outbound. Jadi dalam negeri. Gitu. Itu punya sendiri. Punya sendiri mamaku, mencoba untuk membuat itu. Modal ya dari ngumpulin itu. Mungkin dari uang pesangon dia ketika dia likuidasi. Terus dia usaha ulet, orangnya ulet. Jadi itu yang membuat aku untuk wah, nih mamaku ini kayak jadi role model ya. Jadi asik juga ya mamaku itu. Dan akhirnya mamaku kelihatan bahwa wah ini sukses nih. Ya kan, hidup kita mulai terangkat. Yang dulu mungkin ya aku mobil aja dulu high jet bro. Yang lain itu udah pakai mobilnya Accord seperti gitu ya. Terus mobil yang Baleno gitu. Kita masih high jet bro. Jadi ya nggak ada AC-nya, buka aja kaca itu kan. Tahu aja tuh yang angkot-angkot itu bukan sih? Mobil jemputan juga dulu. Iya bro, warna merah bro. Iya tahu, merah tua. Iya, red Ferrari warnanya. Jadi bener-bener yang di kondisi itu. Pernah juga makan di KFC tuh bro, setahun sekali bro. Aku makan di KFC itu setahun sekali, sama mamaku diancam. Makan KFC ya, jangan sampai muntah, ya kan? Jangan sampai muntah. Kok gitu? Mahal. Gitu. Yang terjadi. Oh, ngerti gue. KFC itu barang mahal, bro. Oh, ngerti gue. Tahu. Ini benar. Muntah tuh ada 2 persepsi. Iya. Ya pertama, tadi gue ngiranya jangan sampai muntah ya. Maksudnya mungkin takutnya kan jarang makan enak. Iya. Takutnya enak atau nggak biasa gitu ya. Iya. Atau yang kedua, jangan sampai muntah ya, karena sayang. Iya, sayang banget bro. Mahal. Kalau dibeliin buat KFC, lu muntah, lu nggak ngargain gue. Iya. Ya kan? Iya, endingnya muntah bro. Karena kan aku dari desa bro, dari Probolinggo, makan KFC itu harus ke Surabaya bro. Perjalanan 2,5 jam, PP hampir 5 jam. Pulangnya muntah bro. Oh, mabok darat, marahin lah itu. Itu masih inget banget aku bro. Siapa yang mau muntah, aku juga kalau bisa nggak usah BAB sekalian ya kan. Sampai segitunya. Jadi itu sih yang men-trigger aku untuk ini kayaknya aku harus bisa harus bisa jadi orang kaya lah. Pengen punya duit. Pengen aku lihat
ya punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus, itu sih sebenarnya. Jadi tujuanku dulu mungkin pendek sih, aku pengen harus kaya nih. Nggak tahu tapi caranya seperti apa. Umur berapa tuh kepikiran pengen kayanya dan muntah-muntah itu? Mulai dari SD sih bro. SD. Mulai dari SD. Setiap kali punya teman kaya tuh aku lihat rumahnya kayak apa, aku gambar lah. Oh papanya kerja apa, oh papanya pengusaha, oh papanya kepala ini, gitu. Mulai aku gambar nih seperti apa. Oh istrinya kerja juga. Oke. Kita udah mulai gambar nih. Oke. Keren, nggak iri, nggak hasad gitu ya. Enggak, tapi belajar. Kita ada kemauan buat berarti caranya begini ya. Ini keren nih. Iya. Iya. Oke, terus akhirnya gimana proses kehidupannya? Travelnya jalan. Travel jalan. Oke dong. Naik turun, bro. Travel. Jadi mamaku akhirnya jatuh. Gara-garanya apa? Ketika travel, mamaku punya travel, udah mulai bangkit nih. Mamaku ditawarin restoran, bikin restoran tuh dulu di Probolinggo, ya kan? Jadi jalur Pantura lah. Dia berpikir bahwa ya ini bagus nih. Ini akan menjadi sebuah revenue yang baru selain travel, ya kan? Karena apa? Karena kan itu jalur bis malam, ya kan? Jalur travel arah Bali kan? Surabaya Bali rame gitu loh. Akhirnya dia fokusnya ke situ, mengorbankan yang travel. Hutang bank, nggak bisa. Ternyata nggak masuk karena mungkin nggak melakukan riset dulu kah, ya kan? Terus nggak menghitung juga utang bank. Kira-kira berapa sih ini untuk revenue-nya, profitnya berapa? Masuk nggak sih dengan cicilan? Skenario ketika nggak masuk apa? Itu mungkin nggak ada karena mungkin terlalu impulsif ya. Dia menganggap bahwa wah ini nih oke nih, gitu loh. Terlalu reaktif juga, gitu loh. Menganggap bahwa ini feelingnya dia bahwa ini akan bagus nih, gitu loh. Padahal nggak bisa seperti gitu. Akhirnya kena di bank nih bro, semuanya habis. Kesita. Ininya habis, kejual akhirnya. Iya kan jadi jaminan kan maksudnya? Di jaminan bank, mau nggak mau akhirnya dijual, udah habis semua tapi. Lah, sama si travelnya juga? Sama semuanya habis. Oh, karena ada yang buat nutupin utang sama ada yang jaminan bank. Iya. Udah habis. Akhirnya kebetulan aku juga waktu itu udah kuliah di Malang. Aku kuliah di Malang dengan kondisi yang memang ya orang tuaku habis, bro. Jujur ya. Pas aku daftar kuliah nih, bro, aku naik motor kan. Ya, daftar kuliah naik motor, ini untuk uang pendaftaran. Kemudian mamaku ngomong ini uang satu-satunya ya. Kalau nggak salah pendaftaranku 5 juta atau 6,5 juta lah. Apa tuh? Kampus apa? UM Negeri Malang. Oh, oke. Pendaftaranku segitu. Jujur ya, sama mamaku kamu sampai hilang uang ini. Aku naik motor, bro. Jujur, aku uangnya itu aku buka sepatuku, aku taruh di sepatu, bro. Setengah-setengah. Oh, biar nggak kecuri, kecopet. Iya, bro. Jatuh. Aku takut kalau di tas dirampok orang. Aku naik motor, bro. Perjalanan ke Malang 2,5 jam. Uangnya tuh aku taruh di sepatuku, bro. Sampai segitunya. Gila. Dan akhirnya aku bisa kuliah, bersyukur lah di tengah kondisi yang seperti gitu. Ya udah, mau ngandalin apa? Kita makan aja. Ya dari mana gitu loh. Jadi aku tinggal sama nenekku. Kan nggak mungkin aku kos, nggak ada biaya. Jadi aku tinggal sama nenekku. Rumahnya di Sawu Jajar. Sawu Jajar itu nama wilayah di Malang. Selisih sama kampusku ya sejaman lah. Jadi PP tiap hari. Sebenarnya berat sih. PP tiap hari. Jadi akhirnya karena aku udah terbiasa dengan kondisi yang memang nggak nyaman dari kecil, ya kan. Akhirnya aku mencoba untuk apa sih yang bisa aku lakuin untuk dapat duit di weekend. Kemampuanku aku mikir apa sih? Aku punya bekal dulu ketika mamaku punya travel. Aku sering ikut gitu loh. Jadi aku paling nggak tahu lah, yaitu aku jadi guide, bro. Oh, tour guide. Jadi tour guide. Sabtu Minggu aku kerja di travel yang ada di Malang, aku jadi tour guide. Gitu. Jadi aku punya penghasilan lah paling nggak tiap minggu 150.000. Ikut orang nih berarti kan? Ikut orang. Oke. Kemudian termasuk juga ketika aku punya usaha cucian motor. Ya itu kan? Modal dari mana? Dari tour guide. Kecil, bro. Oh, ini ya beli kayak apa sih? Mesinnya. Mesin itu. Jadi mesinnya itu kan kompresor. Nah, itu. Kemudian buat mesin cuci steamnya itu buat saljunya itu. Udah sama jet pump yang buat nyemprotin air kencang itu. Jadi aku melihat sebuah hal yang baru. Cuci motor kan dulu biasa aja. Di Malang tuh kok ada yang nama snow wash ya. Cuci pakai salju, orang tertarik tuh, rame itu ya kan. Udah lama di Jakarta juga udah lama. Itu kan tahun 2007, bro.
Iya. Belum lama. 2007 nggak ada bro, baru bro. Di Malangnya baru. Di Malang itu 2000. Jadi hal yang wow gitu. Iya, 2007 itu masih baru, Bro. Lah aku melihat kok rame, terus aku lihat juga sambil aku ajak ngobrol yang punya, kali-kali lah kita ya kan. Gimana, Pak? Ini ya sehari kita dapatnya 80 motor, tak hitung kali 6, dikali 5.000 kan dia. Wih, 400.000 sehari ya kan. Terus tak lihat mesinnya. Ini mesinnya dari Surabaya atau dari mana, Pak? Oh, di Malang di sini. Oh, di Malang gitu kan. Ya kan. Kali-kali nih kita kan. Oh, di Malang. Bayar karyawan berapa, Pak? Gitu kan. Dapatlah kita gambaran kan. Dapat gambaran, akhirnya aku mencoba untuk bisnis itu kan harus punya tempat ya. Harus punya lokasi ya kan. Zaman itu ya, belum ada online ya. Iya, kan cuci motor harus punya lokasi, Bro. Gimana online? Datang kan sekarang beda. Sekarang bisa home service. Iya, ya maksudnya kan zaman juga udah beda gitu loh. Oke. Kalau zaman dulu 2007 ya kita harus cari tempat. Iya, betul. Tempatnya adalah di depan rumahku, Bro. Di Probolinggo. Izin sama papa mamaku biar aku bisa punya ya buat uang jajan lah sama uang pacaran lah gitu kan. Zaman dulu kan. Gimana orang tua bisa mampunya cuma ngasih seadanya. Jujur sebulan kasih 100.000, Bro. Wow. Jadi dipas-pasin. Naik bis aja dulu kalau nggak salah patas nih, ya kan ya. Malang Probolinggo 15.000, Bro. Angkutan 5.000, 20.000. Udah sisa 80.000 buat sebulan. Gimana kita bisa hidup? Bener, makan aku ikut sama nenekku, Bro. Tapi tiap pagi aku nganterin tiap subuh belanja ke pasar. Ada orang jualan lewat, Pak, nenekku nggak mau. Selisih 500 rupiah, Bro. Mendingan ke pasar ya kan. Ya udah aku anterin. Gitu loh. Jadi aku bener-bener makan tuh ya ikut nenekku aja. Nenekku masak apa ya aku makan seadanya. Gitu. Jadi akhirnya bolehlah di depan rumah itu kamu buka cucian motor gitu kan. Ya udah. Akhirnya aku mencoba untuk kalau kata orang kan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya kan kalau aku sih berpikiran bahwa inovasi itu nggak harus selalu yang baru kan, Bro. Inovasi itu kan kita melakukan improvement, kita melakukan penambahan apapun itu termasuk inovasi, Bro. Jadi kalau dulu cuci motor itu menggunakan salju snow wash, warnanya putih, aku nih browsing, Bro, dulu. Terus cari di Google. Warnanya itu ternyata di Jakarta, Bro, banyak banget yang warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau. Iya bener. Gue baru tahu lagi. Gue kalau pink pernah tahu. Gue pikir itu kayak kecampur apa. Jadi gini. Itu ternyata bisa diwarna-warnain ya? Jadi warna-warna putih pasti. Kalau putih sabun biasa, Bro. Jadi gini, akhirnya aku kan juga improve-nya dari situ kan, browsing nih. Apa nih yang bisa aku perbarui ya kan di Probolinggo ya kan. Akhirnya aku nemu, ternyata bisa sabunnya itu, saljunya itu bisa warna-warni. Akhirnya aku kasih nama ini, cuci strawberry warnanya yang merah itu, cuci orange ya kan, rasa orange. Bau parfumnya emang bau parfum strawberry, bau parfum orange. Kalau hijau itu apel, kuning itu banana. Iya benar. Itu ada suppliernya? Ada di Jakarta. Aku kirimnya pakai kereta api, drum-druman gitu. Oke lah, ini inovator loh. Itu, Bro. Akhirnya laku, Bro. Laku banget. Alhamdulillah bisa ya paling enggak selaku-lakunya, Bro. Probolinggo sebulan profit aku zaman dulu 1,5 juta lah. Oke loh untuk baru-baru. Untuk baru profit. 1,5 juta aku bisa mempekerjakan paling enggak berapa 4-5 orang. Aku turun, Bro. Jadi pernah tuh aku cuci motor karena aku emang bener-bener pengen apapun bisnisnya kan aku menjiwai kan. Aku turun, pernah, Bro, ceweknya cantik gitu kan, cuci motor ya kan. Ya aku nyuci sampai bawah, Bro. Aku kosok-kosok tuh, Bro. Bawah bener, Bro. Kosok gitu. Terus diliatin sama siapa? Sama orang rumah gitu kayak nangis gitu. Kok kasihan gitu ya. Padahal aku sendiri enggak, aku cuek aja gitu. Ya itu pernah ngerasain. Aku juga punya mantan sebelumnya gitu ya. Pas aku nyuci ya dia nungguin di situ ngeliatin aku kerja aja, Bro, dapat duit. Lah setelah itu aku coba belajar nih. Aku coba kan aku nggak punya modal. Tapi bagaimana aku bisnisku yang namanya Lorenzo Snow Wash ini. Jadi aku suka Lorenzo, Bro.
Lorenzo kan pembalap kan? Pembalap. Iya, iya. Nama cucianku dulu Lorenzo 99 Snowboss. 99 itu apa maksudnya dulu? Nomor balapnya Lorenzo itu, Bro. Dan kepake sampai sekarang. Itu, Bro. Sekarang kita kan Asmaul Husna, Bro. Masya Allah. Udah lupa tuh Lorenzo ya. Udah lupa pensiun dia udah. Udah inget ya Allah, langsung keren deh. Iyalah. Nah, ini setengah jalan ngobrol aja makin ketepis nih stigma orang yang ngiranya cuci-cuci. Loh, setuju teman-teman. Lu tuh orang yang langsung menghakimi cuci uang, money laundry lah. Ternyata ada dari obrolannya. Ya gue pengusaha, sama lah. Beliau juga pengusaha gitu ya, meskipun suksesan dia gitu. Tapi artinya minimal tahu cara ngebaca market. Begitu, lihat peluang. Begitu duduk di bengkel nanya, ini berapa penghasilannya, mesinnya di mana. Itu kan mindset kayak gitu kan nggak bisa keluar kalau dia bukan mental pengusaha dan lain sebagainya. Iya, dia kalau memang nggak tahu bahwa itu sesuatu yang peluang ya dia cuci aja. Iya. Santai. Kalau aku ngajak ngobrol, dari ngajak ngobrol aku gali-gali nih, Bro. Itulah, Bro. Memang ada yang mau buka, ada yang nggak mau buka. Yang mau buka itu yang benar-benar wah ini enak nih bisa masuk nih, ya kan aku dapat ilmu nih. Gitu, Bro. Ya akhirnya aku baca buku tuh. Bagaimana aku bisa membuat franchise? Karena aku hitung tuh sebenarnya modal bikin cucian motor, Bro, kompresor harga 1 juta, ya kan? Terus kemudian buat jet pump itu yang buat air biar jadi kenceng, semprotan itu harganya kalau nggak salah 1,5 juta. Udah 2,5 juta. Buat saljunya cuma 500.000, 3 juta, Bro. Modal 3 juta cumaan. Bikin kayak gitu mungkin tambah untuk total 5 juta lah ya. Ya nggak sampai 4 juta lah, udah full tinggal tempat. Akhirnya aku buat paket tuh. Aku ada paket harganya 7,5 juta. Aku udah untung tuh. Akhirnya aku buka franchise. Aku baca buku zaman dulu sambil baca Google sambil baca buku. Gimana sih caranya franchise itu seperti apa, kemitraannya, perjanjiannya seperti apa, terus kemudian SOP-nya kita buat itu seperti apa. Ya udah. Aku jual franchise, Bro. Anda udah memiliki jiwa pengusaha ternyata dari Dan itu belum lulus kuliah aku, Bro. Belum lulus. Masih kuliah. Gila kepikiran. Lu yang sekarang masih kuliah gimana pemikirannya? Masih tangrang tongkrong main catur dong, gak ngapa-ngapain apa gimana? Hah? Iya, karena jujur, Bro, ketika aku kondisi susah dulu yang aku takutin tuh adalah aku nggak jadi apa-apa, Bro. Wah. Itu yang paling aku takutin banget. Aku tuh mikir bahwa aduh, aku mau ngandalin siapa? Gitu loh. Aku mau ngandalin siapa, Bro? Kalau nggak ngandalin diriku sendiri. Yang paling aku takutin itu aja. Jadi aku bener-bener ya udahlah. Ayo Gilang, kamu harus bisa, kamu harus mandiri, nggak usah tergantung sama siapapun. Itu. Terkadang memang hasrat kayak gini tuh muncul karena memang kepepet misalnya. Karena memang ada panggilan, nggak ada yang bisa diandalkan. Ini keluar nih. Tapi yang biasanya memang mungkin nggak semua ya, disclaimer. Tapi kalau memang dia lahir udah kaya misalnya, ada juga yang kaya tapi dia ada kemauan ya anaknya ya. Ya cuma ngadelin kayak tenang, bokap gue masih kaya kok. Tenang, nyokap gue masih kaya kok. Itu yang aku terus didik ke anakku, Bro. Itu tuh. Ya, jadi gini, tuh. aku nggak mau, karena aku belajar dari banyak orang bahwa aku nggak mau dengan kondisi sekarang anakku merasa bahwa dia akan santai, dia akan nggak mandiri seperti aku dan istriku. Jadi aku selalu ngomong, Felis, ya kamu jangan perintah suster ya. Suster tuh susterku. Suster tuh susternya papa. Yang bayar tuh papa. Supir tuh juga yang bayar papa. Ya kamu lakuin semuanya sendiri. Kalau kamu butuh bantuan, baru kamu minta. Tapi jangan pernah kamu perintah-perintah. Aku udah ngajarin mandiri, Bro. Kalau nggak gitu, Bro, dengan segala fasilitas dan kenyamanan, bahaya, Bro. Anakku terutama yang nomor 2, dikit-dikit suster. Nangis, lihat susternya, tanya, kalau nggak ngerti tanya sama susternya, ya kan bahaya, Bro. Wah keren. Bukan justru karena kan ada juga yang berpikir bahwa dulunya susah, sekarang kaya, gue nggak pengen anak gue juga ngerasain kayak susah gue dulu. Ya udah kasih aja fasilitas, lepas aja biar dia nggak ngerasain apa kayak gue dulu atau susah. Nggak begitunya juga. Enggak, Bro. Aku ngomong ke istriku, yang kita kalau ke domestik, kalau enggak bisnis, ya kan sesekali kita naikin Citylink dia. Tapi kita duduk depan biar dia merasain naik ekonomi. Itu dulu mungkin kita nggak memberikan batasan, akhirnya dia merasa bahwa ya fasilitas ini fasilitasku. Aduh. Akhirnya sekarang udah aku biasain. Wih keren. Ya memang bahaya tuh anak tuh kalau ngelos gitu ya. Iya. Terus gimana puncaknya? Itu kan udah berjalan tuh, cuci apa segala macam ya. Masih ada sampai sekarang?
Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, tapi singkat cerita dapat duit dari sana, profit, stay. Ya. Dan lokasi pinggir jalan ya, aman ya? Lokasi pinggir jalan. Kita punya lebih dari berapa ya? 15 franchise lah pada waktu itu. Oke, akhirnya punya duit langsung ke bus. Belum. Jadi setelah itu mulai terkenal tuh bro di Probolinggo, aku jadi pengusaha muda. Sering ngasih seminar juga. Padahal kita cuma jualan cuci doang, uang receh, tapi sering dipanggil kayak ngisi gitu. Dua tiga kali Probolinggo aku ngisi. Akhirnya ketika dari ngisi itu ada channel nih. Ada pengadaan bro, pernah ada pengadaan, ya kan. Jadi dinas sosial di kabupaten tempat aku tinggal itu mau memberikan bantuan sosial berupa cucian motor kepada Karang Taruna. Pada waktu itu sebanyak kalau nggak salah 50 paket, ya kan. Masuk nih aku ini ditawarin, mau nggak kamu? Oh ya mau banget, bidangku itu. Ya udah, akhirnya aku dapat kesempatan untuk menang tender, dapat duit lagi bro. Apa itu proyeknya? Bantuan aja udah. Bantuan dinas sosial, tapi kan mereka bayar ke aku. Aku suruh siapin. Pemda bayar. Proyek. Beli motornya ya? Beli alatnya. Alat bantuannya. Jadi pada waktu penyerahan itu aku juga sekaligus aku memberikan training, memberikan penjelasan. Jadi seperti gini cara untuk sukses, adalah gini. Wah, senang tuh mereka nih. Wah, ini kayaknya oke nih, ya kan? Dikasih lagi, bro, yang lain, pengadaan. Terus kalau nggak salah pada waktu itu aku dikasih untuk seleb beras, seleb tepung, seleb kopi, mesin jahit, kemudian alat tebu, bantuan juga. Kok dipercaya semudah itu? Karena aku bisa amanah bro. Mungkin hargaku juga, ya kan kita beda sama orang-orang yang mungkin udah main tender proyek, yang dapat duit gitu kan ya, yang maksudnya ya upnya gede. Kalau aku kan pokoknya ya udah dapat gitu aja. Wah, senang mereka. Sampai akhirnya papaku tahu, papaku PNS bro. Ngomong nih ke aku nih bahwa, Mas, kok papa denger kamu main-main proyek ya? Proyek apa pak? Aku bilang, loh itu pengadaan. Loh iya pak, bukan aku yang masukin, aku diminta. Ya udah ya, jangan ya. Kok jangan? Kenapa pak? Itu termasuk KKN. Loh kan aku nggak minta ke papa. Ya tapi kan papa PNS. Tunggu deh, peraturan kalau keluarga PNS tuh nggak boleh pengadaan gitu? Untuk papaku, dia tuh benar-benar orangnya punya prinsip bahwa keluarganya nggak boleh ada urusan sangkut pautnya sama pengadaan dan proyek, karena itu termasuk KKN. KKN-nya di mana? Itu pengadaan itu kan dipikirnya adalah linknya. Tapi kan uangnya jelas. Ini kan uang dari pemerintah nih. Ya kan? Ya. Yang nggak tahu ya mau Pemkot, Pemda apapun itu bentuknya ya. Ya. Kan belanja kan? Ya. Lu yang pengadaan kan? Ya, menang tender. Menang tender kan? Iya. Lah kan transaksi jual beli. Iya. KKN-nya di mana? Karena papaku orang strike, bro. Orang lurus. Papaku lurus. Aku juga pernah minta jadi PNS, bro, ke papaku. Karena kan aku mikir, yang aku takutkan adalah aku nggak jadi apa-apa, bro. Itu yang aku takutin. Karena aku lihat bahwa, waduh, aku dengan jadi PNS mungkin ketika aku malam hari aku masih bisa cari usaha sampingan yang lain, aku bisa ngerjain yang lain, tapi paling nggak aku jamin nih secara masa depan lah, pensiunan. Kalau PNS kan di daerah orang lihat aku juga terpandang lah seperti gitu kan. Tapi sama papa aku nggak boleh. Nggak boleh. Tapi boleh. Maaf nih mau nanya, papa waktu itu punya uang banyak kalau di PNS selama di PNS? Ya karena papaku lurus bro, gimana punya uang? Sebentar, ini saya dapat kodenya nih. Berarti kalau PNS lurus nggak kaya. Berarti kalau PNS yang kaya, ya bisa, kan ada bisa disimpulkan sendiri. Tapi aku ya nggak tahu bro. Yang pasti papaku sampai pensiun, beliau nggak pernah punya mobil selain mobil dinas. Mobil dinasnya selesai, papaku nggak punya mobil. Soalnya gue ngeliat sih ada beberapa tetangganya teman saya apa segala macam itu. Ya mungkin ada bisnis sampingannya atau apa gitu. Tapi kalau papaku memang bener-bener ya punya prinsip lah. Masya Allah. Itu aja sih. Didikannya ya mungkin dia punya banyak sampingan ya. Iya. Haus bro ya. Waduhnya water. Ngomongin panas banget ya. Lah kan gue gak nyebutin nama siapapun, gue gak nyebutin nama, gue gak nyebutin nama, gue gak nyebutin instansinya apa. Haus banget tapi panas ya. G-Water emang kayaknya. Gue kemarin minum di Om Deddy Corbuzier, kenapa gue habis 2 botol ya? Habis 2 botol ya? Kenapa ya? Ya ini karena rasanya ringan bro, jadi kamu minum gak kerasa.
Enteng ya. Enteng ya. Berarti ini kan bukannya air mineral sama pada umumnya, air mineral. Bukan? Beda bro, memang kok. Air putih kan air mineral bro. Iya, memang kita ini menggunakan konsep orang agar mau beralih dari minuman-minuman yang tidak sehat menjadi minum air mineral tapi rasanya ringan. Nah, jadi gimana? Minuman tidak sehat kan semuanya kan air mineral asli dari pegunungan. Ya. Sehat lah kalau yang ada kalau air mineral. Tapi kalau kita beralih yang dari soft drink, dari manis-manis itu kan kita udah beralihnya lah. Pengawet itu. Kan juga minuman ada yang pakai pH bro, ya kan pH-nya tinggi. Ya kan kalau kita sih ya udah kita langsung aja dari gunung kita kasih filtrasinya Jepang. Dengan harapan adalah rasanya ringan dan orang minum nggak kerasa bro. Akhirnya sehari bisa 2 liter nih. Oh target tercapai minum 2 liternya. Target tercapai dan sehatnya dapat bro. Ini 500 ml nih. Jadi cukup 4 botol aja. Selama sehari kita udah 2 liter. Gitu. Enak gak bro? Enak. Jiwater. Jadi kemarin gue meeting di ruangan ini terus sorry loh. Gue meeting di ruangannya Om Deddy Kobuzier. Di lantai 3 ya. Terus meeting, ini kan Jiwater semua, ternyata dia satu ruangan juga Jiwater ya. Yes. Akhirnya gue meeting, kok gue ngambil lagi, gue jadi kayak takut selamitan gitu loh. Kok gue udah 2 botol sendiri, padahal gue 1 botol biasanya nggak ini, serius. Gak habis ya. Jiwater memang ternyata, dan ini bukan air mineral yang pada umum ya. Lah, bedanya apa? Kan mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama kan dari gunung juga kan? Iya. Apa? Costnya tinggi? Iya, kalau rata-rata air minum itu kan, dia kan punya banyak plant tuh. Pabrik, makanya dia udah airnya tuh udah kayak bener-bener udah disetting bro. Kandungannya apa Jiwater? Bukan mineral berarti? Bukan mineral ya, ini memang artesian bro, air tanah. Oh itu kuncinya. Iya. Selama ini kita taunya kesana ngarahnya. Oh yang asli tuh begitu, seger banget. Ringan bro, apalagi hidup yang lagi berat gini minum kayak ginian. Omongan kita tadi berat juga lagi, minum Jiwater jadi omongan kita jadi lebih ringan ya. Asik. Jadi gimana? Bahas PNS lagi? Tapi memang Jiwater segernya beda banget. Seger ya? Iya. Ini kayak taruh sini cocok nih ya. Cocok. Jadi nih, gue tuh dari awal tuh nggak tahu belum ada produk yang mampir untuk apa ya gini bro. Bedakan antara klien nggak ada yang mau masuk, apa gue nahan buat sesuatu yang berharga buat gue. Asik. Bayangin tuh. Jadi gue tuh udah kayak entar dulu deh, gue kok percuma taruh di meja gue tapi kalau nggak ada manfaat yang lebih tuh buat apa? Jadi value gue turun. Iya. Mungkin udah saatnya air minum yang memiliki value yang tinggi kali yang udah ada di sini. Lu cocok banget jadi manajer sales emang bro. Karena kan istilahnya jangan ngaku pebisnis kalau belum duduk di podcast kasih solusi. Gitu ya, mantap. Songong banget gue ya, mentang-mentang udah ada logo Corbuziernya ya. Oke, lanjut. Jadi selain dari Jiwater kan punya lo juga nih. Ya. J-nya tuh berarti gue pikir juragan, bukan ya? Bukan, ini jiwa ini bro. Jiwa, karena minum ini jiwa kita jadi lebih. Iya, menenangkan jiwa. Dengan jiwa yang lebih tenang, pikiran juga yang lebih enak. Jadi hidup jadi lebih ringan bro. Wow. Gitu. Itu poinnya. Tapi seringan apa sih kira-kira dari pemikiran lo, bisnis lo apa segala macam? Kayak bisnis lo gede-gede banget, berat-berat semua. Tadi bis tadi tuh berat itu. Itu kan modalnya gede. Juragan Trans 99. Yes. Ya ini semua modal dari mana? Gini bro. Nggak mungkin dari motor tadi. Enggak, kayak gue rasa ada uang yang dicuci yang belum kering. Ini kan mahal loh. Iya, jadi kan aku memulai semuanya itu kan dari tahun 2007 cucian itu kan. Sampai proyek, punya uang nih, punya simpanan dikit-dikit lah ya. Akhirnya aku ketemu nih sama Sandy. Gitu, ketemu sama Sandy yang tidak sengaja ketika aku tuh menjadi seorang tour leader, guide. Kerja di Malang, di travel, ya kan? Kerja sama orang nih ya? Kerja sama orang. Masih ya? Iya, jadi temannya si istriku ini ternyata juga adik kelasku di Probolinggo, teman sekelas. Dia tahu kalau aku travel kan. Akhirnya dia mau ke Karimun Jawa kalau nggak salah waktu itu pakai travelku. Di invite tuh ke grup BBM tuh. Aku zaman dulu grup BBM masuk tuh. Mas aku masukin ya. Masuk ternyata mau berangkat cewek semua. Aku lihat, cakep-cakep ya. Gitu. Cakep banget ya, cakep aku info. Kelihatan dari profilnya ya. Iya. Banyak tuh ya kan. Terus
Kemudian aku terus follow up, ternyata nggak jadi berangkat bro. Lah, Nggak jadi berangkat, nggak tahu ada sesuatu hal lah yang nggak jadi berangkat. Ya udahlah. Tapi kan aku dapat kontak-kontak dapat gitu database. kan, dapat database kan, ya kan? Database. Kemudian tanpa sengaja bro, tanpa sengaja aku lihat status di BBM itu, aku nggak kenal bro sama istriku. Nggak kenal, sebelumnya nggak kenal sama sekali. Ya awalnya gitu dia loh. berarti hitungannya jamaah apa sih biasanya kalau tur tuh klien lah ya. Iya, Kalau iya, umroh iya. baru jamaah ya Iya, klien iya. lah ya. Klien aja sama Iya, sebuah iya, travel iya. gitu kan. Iya. Jadi aku ya dapat klien lah ini seperti gitu kan. Kemudian yang cantik-cantik itu kan udah aku invite, ya kan. Jiwa Anda seperti jiwa saya waktu muda ya. Ya kan kita cari sebuah peluang bro. Apalagi lagi single kan. Potensi Ya, sah aja lah. Iya, potensi yang ini ini cocok nih nanti buat siapa tahu ya kan, bisa deket ya kan. Aku buka juga tuh, cari di Twitter atau cari di FB-nya. Yang cantik itu dapat ini gini oke. Aku udah profiling sebenarnya. Profiling. Itu harus, Bro. Tapi niatnya buat dinikahin nggak? Ya terserah mau buat dinikahin atau mau buat temen Ya, atau oke. mau buat relasi, itu kan ya bebas. Oh iya, buat networking, buat Betul, usaha muamalah sama siapa aja ya. Oke. ya kan. Kemudian ya dia emang beberapa orang yang aku rasa wah ini kayak seleraku sih gitu. Mau Indomie kali selera aku. Iya. Gitu. Akhirnya tanpa sengaja bro, status tuh ya kan, Dia nulis. lagi sedih kan, lagi sedih nih dia ya kan. Ya udah aku coba apa namanya masuk nih ya kan. Yang sabar ya kayak Ya gitu. Allah, elah buaya. Yang sabar. Kenapa dia lagi ujian nasional? Suruh sabar. Bener. Ya udah, aku pikir kan kalau cewek-cewek kan nggak dibales biasa kalau nggak kenal kan ya. Tapi kan aku selalu bagaimana aku tuh bisa menjual diriku. Jadi aku tuh nggak punya apa-apa, tapi ketika aku sama temen tuh punya temen naik mobil BMW, aku deketin ya kan. Ya udah paling nggak ya kita kecipratan bisa ngerasain BMW lah gitu lah. Iya. Sesekali aku ngomong, boleh nggak sih aku foto setirnya kayak gitu-gitu ya kan. Setir BMW kan aku jadiin profile. Gue gak nyangka ternyata Jadiin profile bro. Gilang juragan lulusan Nora itu dulunya ya. Gue baru tahu. Kalau nggak gitu kita punya apa bro ya kan? Dia punya kompresor. Uang receh ya kan. Iya. Ya kan, ya akhirnya mungkin gara-gara lihat itu kan. Oke. Ya kan akhirnya mulai komunikasi nih, ya kan. Oke. Mulai komunikasi biar lebih enak aku telepon, aku bilang aku isi pulsa ya gitu. Aku isiin pulsa dia. Akhirnya teleponan sama aku, ceritalah kayak gimana. Curhat sedih ya, kan. dengerin sini aku dengerin kayak apa. Ya kan pasti cewek tuh butuh tempat untuk dia mencurahkan hatinya kan. Masuk tuh aku di situ ya kan. Ngobrol aja intens, kok enak ya ngobrol enak, santai. Terus juga apa ya, orangnya aku rasa juga nyambung, sefrekuensi kok. Asik ya orangnya, aku tanya. Dia juga ada usaha apa? Ya jual online. Oh, jual online apa? Kayak gitu kan. Dia jualan online jersey, jaket, baju kayak gitu. Oh, mantap nih gitu ya. Mau dideketin. Iya. Anda matre ya ternyata ya. Iya, nggak materi bro, realistis aja gitu. Oh iya, materialistis ada kata real di situ. Iya. Anda jangan merendahkan materialistis. Betul. Perempuan wajar, Betul. laki-laki juga wajar. Kan materialistis ada kata real kan di tengahnya Real kan. lah, iya. Yang real kita butuh duit. Betul bro. Salahnya di mana? Iya. Kita nggak ngerampok kok. Iya, karena aku jujur ngelihat mamaku bro. Jadi aku tuh ngelihat mamaku orang yang nggak bisa di rumah. Oke. Ya, mamaku tuh ya itu kerja di bank. Habis kerja di bank dia usaha semua, usaha apa aja meskipun jatuh bangun ya endingnya. Tapi kan aku lihat mamaku, dengan mamaku bekerja, otomatis perekonomian keluargaku juga terangkat bro. Iya. Papaku nggak gendong sendiri nih untuk biayain istri dan anak-anaknya, karena ada mamaku juga yang ikut bantu gendong. Wah, akhirnya kan juga memang nggak secepat aku progresnya yang bisa beli ini itu. Memang papaku PNS, mamaku pengusaha ya mungkin ya. Tapi paling enggak hidup kita mulai terangkat. Aku mikir, wah, aku kalau nyari istri nih, aku yang pertama pastinya aku lihat dulu nih kayak apa dia. Ya kan?
orangnya seperti apa. Aku nggak mau punya istri cuma cantik, modal cantik doang, bro. Tapi ya jadi beban gitu. Itu prinsip ya. Sorry ya. Iya kan? Iya. Aku Tapi bener, mungkin semua orang beda-beda. Mungkin ada laki-laki yang pengen ya udahlah, aku yang kerja, kamu di rumah aja. Kayak gitu kan. Ada banyak. Itu kan kenapa aku bisa jadi seperti itu ya karena mungkin aku melihat mamaku, melihat sosok mamaku gitu. Jadi aku pengen ketika aku punya istri ya aku pengen yang paling enggak jauh dari mamaku yang bekerja keras. Aku lihat sefrekuensi masuk nih. Karakter dia seperti apa? Wah, orangnya nih ambisi nih. Ambisinya tinggi nih istriku nih. Ya kan punya ambisi, jiwanya kompetitif. Wah, seru ini, ya kan? Sama nih, ya kan? Terus kemudian mandiri. Dia bisa punya penghasilan sendiri gitu kan. Wah, ini kayaknya cocok nih gitu. Oke, akhirnya dari situ ya akhirnya PDKT lah kita. Tapi untungnya, bro, istriku tuh juga enggak sembarangan. Dia juga cari pasangan ya. Dia punya value paling enggak ya pasangan yang sama gitu. Kalau bisa di atasnya gitu. Ya kan. Dia ngomong tuh, "Ya udah ke Malang. Aku bawa helm enggak?" Dia bilang gitu kan. Bawa helm, aku bilang gitu. Oh, enggak. Kamu enggak perlu bawa helm gitu. Ternyata itu pancingan, bro. Istriku ngomong, kalau sampai aku jawab bawa helm, dia enggak mau datang, bro. Ngeri banget. Pinter, dia juga punya strategi, bro. Dia lihat, dia enggak mau lah punya suami yang naik motor gitu loh. Aduh. Emang Allah tuh baik banget sama aku, bro. Itu jujur, bro ya. Sebelum aku kenal Sandy itu 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya aku baru beli mobil, bro. Sebelumnya aku naik motor, bro. Dan dia nggak nanya naik apa gitu. Loh ya itu pakai helm enggak dia halus. Aku perlu bawa helm enggak? Itu maksudnya kalau ngomong perlu berarti kan dia dijemput naik motor. Dia enggak mau, dia enggak mau datang, bro. Lalu bilangnya apa? Enggak perlu. Oh, enggak perlu. Enggak. Terus ya berangkat dia akhirnya bener jemput pakai mobil. Aku kan udah punya Hyundai Getz. Udah aman tuh. Udah aman. Ya itu aku enggak lama, bro. Kok bukannya lo yang nyamperin sih? Laki-laki menyuruh orang ke Malang, cewek ke Malang. Anda nggak ada harga diri sebagai laki-laki Anda. Pulangnya kan aku anterin, bro. Gitu kan kita ngetes juga, bro. Oh. Iyalah. Laki-laki ngetes ya. Ngetes. Ada David Beckham juga ternyata ya. Kan pada waktu itu juga nggak cuma dia doang. Asik. Sama teman-teman yang waktu mau berangkat di klien ya, yang mau motor ya. Ya akhirnya dari situ sih aku kenal lebih dekat, akhirnya aku anterin pulang ke Surabaya. Dia nggak mau, bro. Lah kenapa? Curiga ini aku nih. Wah, nggak mau ini, kenapa ini ya? Kenapa kok dia nggak mau aku anterin? Tapi aku maksa aja ya kan, karena aku feeling nih sebelum sama dia aku pernah ini, bro, punya calon gitu ya, PDKT, cantik anaknya, pinter ya kan. Kemudian aku main dong ke rumahmu gitu kan ya. Oh boleh main, aku tak jemput dia aku jemput dia di kampus. Udah punya mobil itu. Terus kemudian parkir di depan gang, masuk gang lagi, kecil gangnya. Itu orang aja kalau jalan miring, bro. Emang gang senggol. Enggak banget. Terus emang sesempit itu ya. Bener, sampai di rumahnya kaget aku, bro. Rumahnya, bro. Astaga, gini aja. Terus tanya, "Papamu mana?" "Ini papa baru selesai pulang dari mancing," katanya. Aduh, sejak saat itu kita ya, ghosting, bro. Ya parah banget. Emang kenapa nggak mau? Parah banget. Kan aku bilang, bro, aku tuh cari pasangan yang sefrekuensi. Aku juga lihat karakter, paling enggak ya nggak bisa disalahin juga sih ya milih lah, bro. Iya sih, iya juga ya. Hidup itu ya kita harus berikan yang terbaik, bro. Masa kita mau asal cuma makan tuh cinta, kan nggak gitu juga, bro. Iya. Nah, terus tadi dia nggak mau, kenapa dianterin ke rumahnya di Surabaya? Apa? Di Surabaya. Kenapa? Surabaya di Kebraun masuk, tapi akhirnya aku paksa. Mau dengan terpaksa. Ya kan, aku anterin pulang. Sama nih kejadiannya, parkir di depan gang, nggak bisa masuk mobil, ya kan, jalan kita. Sebenarnya bisa masuk, tapi dia suruh parkir di depan gang aja karena nggak ada parkiran di depan gitu. Masuk ke gang, ya aku dalam hati berdoa, ya Allah, semoga nggak kayak kemarin. Nih kalau yang kemarin tahu nonton nih, tapi kan lu nggak nyebut nama untungnya. Enggak, udah lupa lah dia. Terus sampai
Aku lihat gini-gini kan aku lihat tuh, jangan rumah itulah ya, semoga jangan rumah itu. Ternyata rumahnya itu, bro. Apa gede itu tuh gede apa kecil? Iya, satu gang itu, ya itu rumah yang paling sederhana sekali, bro. Oh. Gitu. Tapi ketika kita udah sukses di MS Glow, rumahnya kita ambrukin, tetangganya rumahnya kita beli, depannya kita beli, rumahnya kayak sepur, bro. Serius lu? Serius. Nah, itu bentar. Itu lo mau? Kenapa? Di rumah yang paling sederhana kan tadinya kan katanya nggak mau. Masih mending daripada yang kemarin. Iya. Tapi kan aku lihat karakternya dia udah wah ini cocok nih sama aku nih, sefrekuensi. Aku tuh karena pengen punya istri tuh yang ya ini nih, mandiri. Iya. Gitu. Untung aja nggak disamperin sama keluarganya. Konikulapo, Surabaya. Iya. Ya kan itu kan ngomongnya kan. Ternyata papanya juga profiling aku, bro. Aku baru tahu ketika aku udah ke situ salim sama papanya juga, ya kan. Papanya juga keluar lihat mobilku apa, ya kan sama. Pulang-pulang diomongin, ini kepasaran mobilnya 80 juta. Sama-sama ternyata. Aduh, ternyata. Ini lucu gimana? banget. Dia malah bilang gini, itu kan Sandy kan ngomong. Sen, itu mobil kaleng kerupuk tuh Sen. Hyundai Getz yang gak ada pantatnya. Iya. Yang gak ada pantatnya. Bener. Ya kan? Iya. Ingat banget gue. Ya itu akhirnya nikah kita, bro. Nikah. Aku memutuskan untuk bekerja di bank. Ya Kenapa? Kan? Ya karena kan trauma sama bank harusnya. Kenapa? Lah kan ibu ketarik utang-utang. Oh kirain nggak ada rasa kayak enggak. Kayak apa ya? Kesel sama bank dulu kan kita kan kesita rumah enggak. Karena sama bank. Karena beda pikiran lagi. Karena ketika aku berkeluarga, aku ini lebih sustain sih. Dalam artian aku lebih terjamin secara ekonomi. Kalau aku ngandalin cucian tuh gini-gini kan naik turun, bro. Sedangkan aku udah bentar lagi mau punya anak nih. Ya kan aku udah punya istri nih. Jadi aku pengen sesuatu yang settle lah gitu. Akhirnya aku sebenarnya nggak kerja di bank aja. Jadi, maksudnya aku masukin lowongan tuh PDAM aku masukin. Ya kan. Terus perusahaan apapun aku masukin yang keterima di bank. Di Danamon aku, bro. Oh, sempet. Aku 3 tahun setengah aku kerja di bank. 3 tahun setengah aku kerja di bank, jauh-jauhan LDR, istriku Surabaya. Oh, udah nikah nih ya? Udah nikah. Istriku di Surabaya, aku di Probolinggo. Ya kan, di Probolinggo. Terus berkembang, aku akhirnya bisa pegang banyak cabang dari Probolinggo. Jadi marketing, bro, asuransi juga terutama, jualan asuransi kita. Ya kan, gimana kita yakinin orang aja gitu kan. Jadi dari Probolinggo kemudian ke Pasuruan, ke Pandaan, aku pegang banyak cabang nih. Ya kan. Jadi alhamdulillah dari situ aku bisa nabung juga. Nah, istriku kan di rumah ini, ya kan. Aku minta dia, ya udahlah kamu jalanin bisnismu yang kemarin, yang online itu gitu kan. Akhirnya dia yang jalanin, tapi dia pada waktu itu skincare itu, bro. Dia pakai cocok skincare. Apa nih, lokal? Lokal. Brandnya masih ada sampai sekarang? Brandnya kita ganti MS Glow itu. Oh, diakuisisi? Enggak, dulu namanya Cantik. Dia kasih nama sendiri. Cantik. Di situ. Jadi dia bikin brand skincare. Yes. Loh, bis dulu apa skincare dulu? Skincare dulu, bro. Oh, bis baru setelah skincare ya? Bis ini 2018. Setelah MS Glow? Setelah MS Glow juga. Setelah aku punya pabrik, baru aku bikin bis. Kok gue nangkapnya dulu nggak tahu gue dapet cerita dari siapa ya? Gue pikir bis dulu baru MS Glow. Jadi pertama tuh jualan online dulu tuh. Dari kecil 2013 istriku jualan online. Dia punya banyak jaringan, orang ikut jualan, bla 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 bla. Akhirnya 2016 ya kan, makin berkembang nih jaringan kita. Punya partner di Bali, bro, namanya Maharani sama Bro Dewa Aji. Tahu. Itu partner kita. Jadi itu sebagai apa kontribusinya? Investor? Partneran aja? Partner. Sama-sama naruh modal? Enggak. Jadi MS Glow itu M-nya Maharani, S-nya Sandy sebenarnya kan. Iya. Gitu kan. Tahu. Jadi memang dulu karena memang kita yang memulai, Mbak Maharani itu dulu juga sebagai salah satu distributor besarnya kita. Akhirnya karena dia besar, salah satu distributor, yuk kita ajak, yuk kita partneran aja. Oh, biar dulu namanya besar. Masih Cantik. Abis itu Maharani distributor besarnya Cantik. Iya. Abis itu berubah nama jadi MS Glow. Gara-gara dia performanya baik, kita gedein aja sekalian. Oke, kita merger nih. Iya. Tapi kita bagi nih.
Jadi si Sandy ini pegang yang skincare nih, ya kan? Si Maharani pegang yang kosmetik. Kayak gitu aja, kita bagi aja. Udah jalan, kemudian kita buat kliniknya juga ketika aku buka klinik, si Mbak Maharani sama Aji juga bikin. Ya udah kita bareng aja gitu. Sampai akhirnya kita bisa punya pabrik sendiri juga 2018. Awalnya Maklon ya? Awalnya Maklon. Belajar Maklon dulu. Oke. Maklon ini berarti ada pabriknya masih ada sampai sekarang? Gini bro, tak potong sebentar. Bahwa kita ya MS Glow itu ketika dibangun tahun 2016, 2017 itu udah mulai meledak bro. Jujur, udah mulai meledak. Momennya pas apa sih? Momennya sambil teknis sedikit ya. Momennya ketika kita beralih transisi, disrupsi dari orang yang dulunya adalah mereka ketika ingin perawatan ke klinik, sekarang cukup online. Oh iya, fenomenal online dulu pertama kalinya belum ada e-commerce bro. Iya. Ekspedisi masih ada JNE sama Tiki bro, belum ada yang namanya JNT dan yang lain itu belum ada bro. Kita dulu kalau nulis resi, kalau sekarang kan mereka jemput bola, kita yang nulis bro, nulis dulu resinya. Kalau udah kita kirim ke Juanda di Surabaya. Kalau di Malang kita kirim ke JNE Malang, nggak mau mereka pick up, mana ada. Jadi MS Glow tuh udah sangat dapat market gitu. Momentum loh. Ya. Kita salah satu yang mungkin yang menjadi pionir lah ya pada waktu itu. Yang online. Akhirnya kita lihat bahwa ini growth-nya bagus nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya mungkin kita masih terlalu muda, kita nggak ada letter of agreement ya. Ya mungkin banyak yang nama kita dijual, produk yang kita develop sendiri itu. Ya mungkin juga ditawarkan ke pihak-pihak lain yang kita merasa bahwa kita perlu untuk melindungi hak kekayaan intelektual kita termasuk produk dan lain-lain nih. Makanya kita memutuskan untuk mencoba membuat pabrik sendiri, bro. Oh oke. 2018. Catatannya 18 ya. Dengan catatan kalau bikin pabrik itu karena demand-nya juga tinggi banget. Growth-nya bagus banget ya. Ini catat teman-teman ya. Karena nih banyak kejadian bikin pabrik tiba-tiba malah boncos. Ya. Malah utang sana sini, malah loan. Gini, kalau mau bikin pabrik itu semua orang mungkin bisa akuisisi kah, mau bikin kah. Ada nggak produknya yang pecah? Kalau nggak ada ya nggak akan bisa pabrikmu bisa jalan. Tapi ketika kamu punya produk yang udah kelihatan ini masa depannya cerah, ya udah kamu bikin aja bro. Pasti itu akan jadi tambah revenue buat kamu. Akhirnya kita bikin 2018 Gayung Bersambut tuh bro. Tahun 2020 COVID bro. Wah iya. Yang dimana banyak wanita, ibu-ibu rata-rata dirumahkan. Kita dulu masih jaringan ya naik lah dari 1.000 ke 10.000 di tahun 2020 sebelum COVID, Maret COVID itu. 2020 akhir 2021 tuh puncak bro. Kita sampai 130.000 naik berapa kali lipat itu untuk jaringan. Revenue-nya seperti apa ya. Nah, jadi ya kita ada hikmahnya lah. Kita bikin pabrik 2018, kita dapat momentum tahun 2020 2021 besar, ya udah pabrik kita juga semakin besar juga. Gitu. Jadi kita hulu ke hilir, bro. Jadi 2020 ketika MS Glow-nya naik, penjualannya bagus, kita mencoba untuk banyak mengakuisisi pabrik. Jadi pabrik kita memang awalnya adalah kosmetik. Kita core-nya adalah kosmetik. Tapi kita juga pengen hulu ke hilir. Kita bikin packaging. Karena kita nggak pengen ketergantungan sama impor. Hampir semua kemasan kosmetik adalah dari China. Ya kan? Pada waktu itu juga China kena COVID, lockdown. Barang terganggu bro kita bro. Wah ini sustain bahaya nih, ya kan? Supply chain ya. Yes, bagaimana kita bisa menjaga supply chain kita tetap baik, yaitu kita membuat sendiri untuk kemasannya. Akhirnya kita bikin Cosmepack tuh untuk kemasan, ya kan? Akhirnya hulu ke hilir bro. Mulai dari kemasan dari kita sendiri, kemudian pengisiannya dari PT Cosme itu sendiri, distribusinya MS Glow sebagai prinsipal, ya kan? Terus kita salurkan kepada satu distributor kita sendiri, yang satunya lagi adalah klinik. Kan kita punya klinik juga untuk keluarin. Jadi kita dari hulu ke hilirnya udah dapet nih. Berkembang tuh besar tuh MS Glow tuh, udah jalan, ya kan? Kita kembangin lagi tuh, banyak kita mengakuisisi pabrik air minum, ada Ciwater ini. Oh, ini bukan bikin dari nol tapi pabriknya akuisisi. Pabriknya bukan akuisisi. Bangun pabrik dari nol. Bukan dari nol tapi kita robohkan. Kita bangun lagi dari nol. Pabriknya memang pabrik minuman. Pabrik air minum pastinya. Yang kita cari kan sumber, bro. Sumber mata airnya yang lebih penting, bukan pabriknya. Pabriknya
robohin aja. Bisnis nih baru nih. Nah, jadi kita pengen sebenarnya fokusnya ya selama tahun awal kita bangun sampai sebelum Covid tuh ya fokusnya cuma satu, di mana ya, di beauty industry. Sama ini mimpiku, nanti ntar aku ceritain. Juragan 99 Trans ini ya. Yes, akhirnya kita banyak mengkonsep pabrik nih, termasuk kita punya masker. Kenapa? Karena kita lihat bahwa masker ini demand-nya tinggi nih. Ya kan? Pada waktu itu orang butuh masker berapapun dibeli. Gitu kan, akhirnya kita datangin mesin dari Cina, kita bikin masker. Memang pada waktu itu kita masih terlalu reaktif ya. Dalam artian kita nggak melakukan riset nih, gimana sustainnya nih, ya kan? Kita bikinnya sustain seperti apa? Itu investasi datengin alat pabrik dan lain sebagainya kan, itu kan kapital yang gede banget. Nah kalau Covid udah reda, demand kecil si masker, betul alat-alat gimana? Terbengkalai dong? Ya kita mencoba untuk bisa masukin ke Alkes sih, tetap. Tapi memang demand-nya udah nggak besar. Ya paling nggak kita punya mesinnya, nanti ya kita coba jual kemanapun lah yang bisa kita jual. Gitu. Terus kemudian kita juga punya pabrik industri obat tradisional, herbal. Gitu. Terus kita juga punya ada pabrik farmasi juga di Surabaya. Ini untuk pabrik. Kita juga punya garment. Kenapa kita punya garment? Karena kita untuk MS Glow ini kan ada kayak pouch-nya ya. Iya, dompetnya tas kecil itu. gitu ya. Yes, kita kan kebutuhannya kan Gila. Hulu ke hilir bener-bener. Jadi kita emang manfaatin itu aja. Sampai itunya aja lu nggak maklon, nggak vendor lah. Iya, kita kalau bisa kerjakan sendiri asalkan itu memang permintaannya tinggi dan prospeknya ke depan bagus, ya ngapain bro? Ya udah kita kerjain. Bro, bukannya bahaya ya? Maksudnya kalau demand-nya rendah, itu kan pabrik kan produktif. Ngebul terus, cost kan pasti akan berjalan. Nah kalau vendor kan bisa diputus. Oke, kita ngerem dulu bentar, cash flow kita lagi babak belur, tahan. Lah kalau ada pabrik kan, gua agak merinding sih lu main. Itu udah memang mungkin udah di kelas kakap lah ya. Main pabrik. Cuma gue tuh agak takut kalau pengusaha main langsung ke pabrik. Terus tiba-tiba demand kita turun. Kan pabrik kan berjalan. Nah, lu berani banget push the limit, bro. Ya itu fungsinya, aku punya orang expertise di bidangnya. Ya udah, MS Glow ini hampir semua ini PT Kusmi nih. PT Kusmi ini kan pabrik industri kosmetik. Awalnya kan memang khusus untuk MS Glow nih. Ya kan sekarang ya udah kamu terima maklon aja B2B, baik perorangan maupun perusahaan multinasional company. Kamu cari income-nya nggak jangan MS Glow aja dong. Ya kamu keluar dong, cari dong. Sama juga pabrik packagingku PT Cosmepack. Ya udah, emang supply-nya buat MS Glow, tapi kamu tawarin dong. Banyak tuh industri makanan, food and beverage, banyak vapes juga. Apalagi kan banyak tuh buat hotel. Ya itu tak dorong gitu, sama kayak garment. Memang kamu produksinya pouch, tote bag dan lain-lain, tapi kan kamu juga bisa produksi apa yang jadi ekspertismu gitu. Apalagi sekarang mau pilkada nih. Ya kan baju-baju buat caleg dan lain-lain, ya udah kita dorong aja mereka gitu. Memang awalnya adalah untuk supply hulu ke hilirnya main produk kita. Tapi lama-kelamaan ya udah mereka kita dorong mandiri. Untuk mandiri. Oh, ngeri. Jadi berarti di bawah-bawah pabrik lu itu juga banyak brand-brand yang maklon di tempat kalian dong? Banyak. Ada juga. Itu formulasinya gimana? Sama seperti MS Glow? Gini, itu kan jadi value juga tuh. Lu bisa ngejual orang sales lu atau orang AE lu, nggak tahu lah ya, business development kayak. Dia bisa nawarin ke sebuah brand, yuk sini maklon pindah ke tempat kita. Pasti kan dia nanya kan, benefit buat gua apa? Selain harga. Iya kan, alasan orang brand pindah ke pabrik kan pasti kan kalau dia berani ngasih HPP lebih rendah kan. Oke, di samping dengan value barang-barang yang memang berkualitas. Nah, terus lu bisa jual, ya udah ke pabrik kita aja karena pabrik kita udah selevel dengan MS Glow. Formulasinya begitu bisa lo pakai. Ya gini bro, kalau kita ngomong beauty industri sekarang tahun 2023, ini adalah industri keemasannya beauty industri bro. Iya. Pemainnya sangat padat bro di sini. Yang dulu kita masih memulai 2013, 2016 itu kolamnya masih sedikit nih. Ya kan? Sekarang kolamnya udah penuh bro. Sudah red ocean, udah parah banget. Ya. Asal bro tahu brand-brand merek untuk beauty industri ini, brand ya, itu udah lebih dari 2.000 bro. Oh ya? Maklon, pabrik Maklon ya, PT Kusmi dan lain-lain itu ada 920. Itu data dari BPOM. 920 pabrik Maklon. Wow. Pabriknya bro, brandnya segitu. Ya kan? Pertumbuhan beauty industri
di tahun 2023 dan akan diproyeksi ke depan itu 9,8% per tahun. Pertumbuhannya hampir 10%, bro. Serius loh? Serius, bro. Segitu banyaknya. Ini untuk industri dalam negeri. Bro tahu juga kan sekarang gimana produk Cina masuk, bro, di sini dengan satu kualitasnya lebih baik, ya kan, harganya yang jauh lebih murah, ya kan, apalagi sekarang ada afiliasi dengan beberapa marketplace ataupun media sosial yang dia bisa booster penjualan ini bisa lebih tinggi lagi. Jadi Project X. Ya kayak gitulah. Jadi memang beauty industry ini tantangan yang sangat luar biasa sekarang. Yang kalau kita mau main di sini ya kita harus beda gitu. Makanya di MS Glow sendiri kita selalu menekankan bahwa kita memanfaatkan strength, kekuatan kita. Kita ini punya apa sih? Ya kan? Kita punya jaringan. Ya kan, kita punya source-nya kita apa aja itu yang perlu untuk jadi kekuatan kita, ya kan. Yang kedua, opportunities, banyak banget opportunities, peluang ke depan yang bisa kita kembangkan. Kita paham tren, kita tahu tren seperti apa, ya kan. Kita tahu perilaku konsumen sekarang seperti apa. Perilakunya sekarang apa, beralihnya adalah ke live shop, ya kita mencoba untuk ikutin mau seperti apa. Yaitu kita terus improve. Sama juga yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai pionir ini terus melakukan continuous improvement. Baik dari hal model bisnis kita ini cocok gak sih sekarang dengan kondisi ini, apakah kita harus beralih ke retail atau kayak seperti apa, itu kan juga perlu dilakukan dikaji, bro. Proses bisnis juga bagaimana kita mengefektif dan efisienkan juga proses bisnis kita sehingga kita bisa menaikkan profit, itu yang terus kita lakukan agar apa, agar kita terus bisa menjadi sebuah brand yang masih eksis, bro. Waduh, ya. Memang itu ya, banyak brand-brand yang nggak pedulikan customer behavior atau perilaku konsumen ya. Sekarang udah beralih, Mak. Gue pikir kemarin tuh makanya MS Glow tuh karena memang udah banyak banget pendistribusiannya, distributor atau tadi kan istilahnya ada brand owner, brand distributor atau apapun itu ya. Agak sulit tuh untuk live shopping. Nah, ini yang tadi udah gue singgung di awal tuh. Ya kan, karena sekarang sifatnya tuh kalau yang mau live shopping karena perilakunya ke sana, mereka end user nggak pakai kemitraan gitu loh. Ternyata polanya boleh tahu teknisnya nggak? Tadi kan tipis-tipis. Sekarang edukasinya. Berarti distributor dituntut untuk masing-masing live menggunakan akun yang berbeda. Masing-masing. Distributor kalau dulu adalah mereka punya jaringan, jualnya ke jaringan. Kita arahkan sekarang udah nggak bisa. Kamu boleh punya jaringan di bawahmu online, tapi kalian juga harus aktif jual retail. Retailnya kemana outputnya? Online dan juga offline. Offline mereka punya store. Online mereka bisa jualan by WA, by IG dan juga by live shop. Jadi semuanya kita kembangin. Oh, dia juga bisa live shop juga. Jadi live shopnya itu pakai nama MS Glow. Pakai nama MS Glow masing-masing. Akun TikToknya misalnya. Iya, jadi masing-masing seller tuh punya akun masing-masing, bro. Mereka bisa live juga tiap hari. Bisa live juga. Dengan ketentuan yang udah kita kasih. Kalau kamu hari Senin diskonnya ini. Iya. Materinya ini udah kita setting semua, bro. Inline. Oke. Kalau ada brand, ya kita sebut saja lah ya, Skintific misalnya. Katanya punya TikTok. Enggak tahu, bro. Kita, bro. Ya, katanya gitu. TikTok China akhirnya dia berkorelasi sama atau mungkin bersinergi sama TikTok Indonesia. Dia melihat peluang, ternyata demand skincare tinggi banget. Akhirnya ada yang bilang, kan gue nanya nih, katanya dilihat ternyata potensi dan algoritma dia yang pegang juga. Akhirnya dia hadir di mana-mana. Makanya sekarang kalau gue lihat, ya coba kita cek ya. Kan lu kan pasti pelakunya juga harus tahu kan begini-begini kan. Gue coba cek dulu dong cara ngelihat ini gimana sih live shopping. Oh langsung nih ya, misalnya nih shopping nomor, sekarang gue update deh. Nah ini lu sebagai bos, pemilik brand skincare lah bisa dibilang nomor 1 secara di benak konsumen apa segala macam. Gilang, Anda lihat fenomenal seperti ini. Kalau memang perilaku sudah berubah, nomor 1 gadget, nomor 2 gadget, live shopping ranking nih ya. Nomor 3 ini apa sih? Kiki, nggak tahu gue. Udah pokoknya itu skincare, barang-barang ya, baju ya. Nih ya. Oke. 4 kayaknya baju juga. 5 skincare. 6 Bella Sophie, nggak tahu. Skip. Original tuh apa? Itulah something bittersweet. Kok nggak ada yang gue tahu sih? Kocun 18 sekarang ya. Nah itu gue nggak tahu nih. Ini dari sini-sini tuh 10 besarnya. Skincare ya? Skincare. Iya. MS Glow di mana? Baru mulai atau gimana?
Ini kita teknis langsung nih. Yes, MS Glow juga adaptif sih bro terhadap kondisi. Ya mungkin kemarin memang kita fokusnya adalah bagaimana kita udah punya toko offline, ya kan. Orang kan repeatnya by toko, ya kan. Karena ibu-ibu kita kan segmen kita kan beda sama Skintific bro. Kita ini lebih ke apa ya, ibu-ibu yang ada di daerah yang menggunakan. Kadang-kadang mereka jarang untuk menggunakan media sosial, live dan yang lain. Mereka masih lebih baik datang. Secara revenue masih aman kalau pola. Secara revenue struggle sih bro, memang dengan pasar yang udah masuk struggle. Tapi tetap kita adaptif, kita tetap main ke situ. Kita mulai ngejar juga untuk bisa penjualan. Tapi kan memang kita nggak bisa jual langsung bro. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita ikutin trennya live shop, ya kan, kita ikut. Kita juga menggunakan talent untuk ngebooster orang agar bisa datang ke live shop kita. Keranjangnya pun bukan kita yang jualan, kita kasih ke seller pun juga kita sama. Ayo kita sama-sama yuk kita ikutin tren ini, adaptasi kita terhadap ini. Itu sih bro. Oke, kalau lihat dari pola sekarang, mana yang lebih menguntungkan? Mungkin dua-duanya plus minus ya. Pendistributor apa sih namanya? Kemitraan lah ya. Ya, jaringan atau end user. Kalau dengan gayanya sekarang perilakunya dan Anda tahu kan dengan perilaku sekarang ini adalah live shopping, berarti kan itu kita sama-sama mengakui bahwa itu lagi trennya lagi tinggi-tinggi banget. Ya. Oke. Enakan end user apa mitra? Susu bro. Karena kalau beda ya, kalau aku sih lihat skincare itu kan memang kita menjual, nggak asal menjual kan bro, skincare kan. Aku nih beli MS Glow, ya kan. Aku tahu proses aku ini, mukaku ini ke depan seperti apa kan. Harus ada pendampingan bro, sama kayak kita ke klinik kecantikan gitu. Ya dapat gue. Kita makanya menggunakan jaringan itu adalah kita itu menjadi kayak seperti beauty advisor atau beauty konsultan kepada customer kita. Store kita itu adalah melakukan itu. Tapi kan bergantung kepada distributor. Kalau distributor nggak perform, kita nggak bisa nge-cut juga. Atau memang ada targetnya? Ada bro. Tapi kan kita selalu memberikan improvement kepada mereka, upgrade training skill, product knowledge, gimana dia bisa menjual, gimana dia bisa melayani. Kalau end user memang kelemahannya jual lepas bro, nggak ada after sales, nggak di maintain, nggak dekat dengan dia di kota-kotanya ya. Iya. Ya di Cibubur ada tuh MS Glow tuh, gue lihat tuh. Iya. Kalau kita lebih ke pemberdayaan ekonomi sih bro, kita berdampak bro. Kenapa? Rata-rata di MS Glow adalah hampir semua yang menggunakan jaringan adalah ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya ibu rumah tangga yang nggak pendidikannya pun ya sebatas itu aja gitu loh. Tapi dengan MS Glow dia bisa mandiri, punya penghasilan sendiri. Kemudian dia juga bisa upgrade ke knowledge, upgrade skill, makin pinter juga. Dia juga punya karyawan, dia juga bisa achievement, bisa beli mobil, beli rumah, umrohin orang tuanya, hajiin orang tuanya. Iya, dia juga terpandang juga di sekitar tempat tinggalnya, di teman-temannya. Jadi mereka mau nggak mau selain sukses juga berdampak juga bro. Nah kalau tren yang live shopping ini menurut lo lama apa pendek nih eranya ini? Yang era-era nggak tahu ya, kalau lihat dari sini sih sebagian besar kan mereka, gua nggak berdasarkan rankingnya ya, tapi rata-rata tuh affiliate, end user, kayaknya yang ketiga tuh kemitraan ya, gaya-gaya kayak begini. Ya kalau aku lihat tren sekarang nih kan. Gimana tuh? Ya misalnya kalau ternyata jawabannya adalah tren yang nggak panjang, nah berarti kemitraan masih bisa bertahan secara sektoril. Iya. Tapi kalau memang ternyata panjang, gawat nih. Apakah lu berubah? Masa lu meninggalkan ribuan distributor? Gini bro, jadi end user? Dulu orang beralih ke online, belinya ke e-commerce, ya kan? Dia ini mau beli barang nih, ya kan? Dia lihat barangnya. Oke, aku beli, contoh beli panci nih ya, seumpama ibu-ibu nih beli panci. Oke. Aku mau beli panci ini. Ketika datang ternyata barangnya nggak sesuai. Loh, kok kecil, ya kan? Dengan adanya live shop, dia bisa kasih lihat, ini panci ya, bisa masuk ikan 1, bisa masuk ayam 2. Akhirnya, oh bener, ini yang mau tak beli nih. Lah, orang akhirnya berubah, switching dari yang e-commerce biasa dia beli, tapi akhirnya sekarang ke live shop. Kenapa? Dia lebih detail dapatnya. Oh ya ini benar. Berarti oke tuh ya, tren live shop ya. Trennya sama seperti kayak kita punya store nih, MS Glow punya store. Lu datang ke situ, lu bisa nyoba produknya, lu tahu khasiatnya, kita jelasin, lu juga kita maintain seperti apa. Itu sebenarnya hampir mirip antara store kita sama live shop.
gitu loh. Cuma bedanya kalau online jangkauannya lebih luas, kalau kita offline store ini kita ya di kota-kota yang kita punya toko itu aja sih bro. Tapi tetap kita untuk support mereka, dorong mereka untuk juga bisa live shop gitu. Kalau mereka nggak mau, tertinggal. Ya udah kita jelasin bahwa ya gimana caranya kita sebagai leader untuk bisa memotivasi, untuk bisa memberikan semangat bahwa ya kita melek lah, kita harus ngikuti tren, kondisinya kayak gini ya mau nggak mau kita adaptasi, kita ikutin. Kalau nggak gitu ya ketinggalan. Pasti kan ada emak-emak gitu yang jadi distributor kalian. Iya, kan? emak-emak semua. Tapi pasti ya kan mama semua, oke. Mereka keren banget, jago-jago banget jualan. Terus mereka masih mindsetnya mindset yang sebelumnya. Maaf ya Bu ya, misalnya kita aja nggak pakai live-livean, laku-laku aja gitu kan. Ya. Nah, gimana cara mengedukasi mereka ini khususnya buat edukasi buat teman-teman yang menjalankan kemitraan ya. Bukan bahas end user gitu ya. Nah, nanti pasti mereka tuh nggak tahu pembenaran atau dalihnya, sehingga gimana caranya gue nggak mau live karena nggak pede, repot ngurus anak yang harus nggak tahu lah 24 jam apa 10 jam apa segala macamnya itu kan dirasakan juga sama teman-teman kita yang menjalankan sistem kemitraan kan. Iya, tapi mau nggak mau kan kita sebagai pengusaha pasti ya gimana, pasti kan harus Bu, mau nggak mau Bu, ini udah live semua Bu. Yes, tapi rata-rata seller kita di MS Glow itu open minded kok. Dia paham bahwa kita harus mengikuti tren. Kalau nggak gitu mereka mati. Karena jujur dengan adanya perubahan perilaku ini ya kan, switching orang yang dari offline ke online sekarang kan udah beralih ke online nih. Online-nya pun juga udah beralih lagi ke live shop. Mereka paham kok bahwa wah ini kita nggak bisa cuma ngandalin offline. Dan memang kita juga melakukan pelatihan kayak apa sih caranya live shop yang benar. Terus kita juga ngasih loh itu. Ini loh kita ada agensi nih untuk live shopnya. Jadi mereka belajar dulu nih selama 3 bulan. Barangmu dijualin sama ini, ya kan? Kalian belajar dulu situ. Kemudian setelah 3 bulan ya udah kalian live shop sendiri dengan talent kalian. Kita juga ada agensi dari TikTok, agensi dari Shopee yang kita kasih ke mereka linknya. Mereka udah tinggal mau live berapa sehari berapa jam, ya udah mereka belajar dulu. Dibina juga berarti ya. Iya, kita juga ngasih itu juga buat mereka juga bisa ikutin. Dan banyak gua ketemu brand parfum apa gitu, mereka tuh ada banyak banget akunnya. Ternyata itu mungkin distributor pada nge-live kali ya. Iya, sama kayak MS Glow. Kalau buat MS Glow akunnya hampir 1 orang seller ya 1 akun. Iya. Gitu. Gila, lu gede banget kalau lu bisa live semua itu. Iya. Iya, gue pernah kalau salah parfum deh. Lah, ada. Tinggal tambahin belakangnya .id. Iya. JKT. Betul. Gitu-gitu kan. MLG Malang. Iya. BDG Bandung. Iya gitu. Total berapa distributor? 130.000. 130.000. Iya. Itu kalau kita ngadain gathering gitu, kita sewa GBK sih biasanya, Pak. GBK juga kurang ya. 130.000. Iya bener loh. Itu loh live serentak. Kalau di China aja brandnya 1 tapi platformnya banyak. Tahu gak yang viral yang handphonenya? Iya yang jalan gitu. Ternyata satu bilik gitu kan. Gila, lu kalau setiap hari 130.000, potensi ke swipe peluangnya berapa kali gue ketemu brand lu mulu pasti ya? Iya, ya ntar lagi bikin seragam lu serentak selesai lu. Ntar lagi bikin partai sih, Bro. Iya kan? Ya. Nah tinggal mama kan yang jago-jago ngomong tuh kan pasti kenceng banget tuh penjualannya tuh. Gede banget ya. Di mana-mana juga ada. Dan level lo gimana sih? Boleh tahu nggak? Mungkin teman-teman ada yang mau daftar, mau nambah lagi menjadi distributor. Berapa paketnya harganya? Ada di website atau nggak sih? Ada ntar. Ini di MS Glow Beauty tuh. Coba di mana? Ini nih, tap link itu. Bukan. Iya, tinggal naik aja. Tap link bawah ini. Itu. Yes, betul. Terus di mana di atas? Berapa sih sekarang? Oke. Tinggal naik lagi. Itu adalah fan or seller kita. Harus punya ruko nggak sih? Enggak. Jualannya mulai dari 12 paket bisa. Emang iya? Iya. Gue dulu taunya kayak syaratnya nih lo minimal berapa ratus juta. Enggak, itu kan tergantung kuota tim. Ini kayaknya nih kompetitor doang nih, kayaknya bikin isu nih biar pada nggak daftar MS Glow kali ya. Iya. Sumpah, sampai guru gue bilang enak tuh bisnis MS Glow. Kenapa memangnya? Kalau dia dari sudut pandang guru ya, lihat dari sudut pandang pengusaha gitu. Iya, bisnis yang udah terjamin. Jadi maksudnya kalau lu mau jadi distributornya, lu harus uang di muka dan syaratnya lu harus punya, misalnya lu ada tempat,
ibaratnya 700 juta gitu. Jadi lu udah ngantong kayak franchise gitu loh. Enggak ada. Dan jadi, itu akhirnya kegoreng. Jadinya kalau mau jadi agen atau distributornya MSG lo, ya lo harus punya ruko dulu. Jadi kayak seakan-akan ditakut-takuti dan berat-beratan gitu. Enggak, kita mulai 12 paket. Jadi memang kalau ingin membuka toko, syaratnya adalah kita membeli 1000 paket. Dari 1000 paket itu sebenarnya kita bisa kasih ya beberapa fasilitas lah. Gitu loh. Jadi harganya yang lebih murah, kemudian ada pendampingan gimana caranya biar dia bisa berjualan dengan benar. Cuma nggak harus 1000 paket kan? Nggak harus 1000 paket. Kalau emang nggak ada modal ya mulai dari 12 paket. 12 ataupun dari dropshipper yang tadi gratis nggak usah bayar. Kalau cuma tinggal cari orang dapat ya udah tinggal jualan tanpa modal. Tanpa modal juga bisa tanpa modal. Gue taunya tuh mesti kayak yang 1000 paket ribuan paket itu. Nih berarti ulahnya dokter siapa nih yang nggak mau kalah? Ya berkawan lah kita. Kita paling nggak kita harus bisa membesarkan industri ini lah. Iya dong. Kan kita jangan kalah sama China dan Korea lah. Nah. Kita sebagai pengusaha-pengusaha di industri kosmetik ini paling nggak harus saling support, saling dukung satu sama lain. Nanti giliran industri kita kehantem, kehajar, bingung. Kemarin gue liat di postingan reelsnya Tommy Kivel ya. Dia bilang kayaknya sampai nepok-nepok keren banget ya. Woi UKM, woi, sadar, bangun. No, Project S no. Woi, tuh barang-barang udah bisa beli langsung ke Cina no. Ayo bangun gitu-gitu. Gue keren juga nih kontennya nih. Maksudnya berani banget bikin kita sadar. Jangan asik sikut-sikutan sendiri kita nih hantem sana, hantem sini. Tapi ternyata lengah, akhirnya malah ujung-ujungnya dia ngelihat satu potensi orang luar dalamnya sendiri sikut-sikutan, tonjok-tonjokan nih. Nah, iya. Kayak gitu kan? Ngapain sih harus ngurusin orang lain? Ngapain harus nyikut orang lain? Fokus aja sama kekuatan kita. Fokus aja sama peluang ke depan. Segera eksekusi aja. Itu aja sih. Iya. Capek tahu ngurusin orang lain ya kan. Lebih enak berkawan kita ya kan. Banyak teman, banyak rezeki, baik sama orang itu aja. Masya Allah. Ini ya? Yes. Website ya? Yang mana nih? Kalau daftar tuh yang mana sih? Find Our Seller itu adalah semua seller resmi kita. Bisa daftar di semua seller resmi kita di seluruh Indonesia. Tinggal klik aja masuk ke nomor WA-nya mereka masing-masing. Oh, jadi gue jadi mitra lu nih, agen lu nih gitu ya? Di kota mana nih? Aku nih lagi di kota Medan. Ya udah tinggal klik di situ tuh langsung nanti masuk ke coba klik dong, simulasi dong. Ah itu coba. Ada petanya. Oke, terus gimana tuh? Nah, tentukan lokasi Anda. Ini nyalain GPS. Jadi kamu di kota mana? Kalau sekarang Jakarta ya udah, coba. Klik. Tentukan lokasi Anda. Ini dong. Nah, oke, klik tab. Jakarta kan? Ya udah. Jadi kalau kita di Medan, kita klik Medan, seller terdekatnya udah ada. Tinggal kalian daftar di situ aja. Mana ini Asri Lestari mana nih Asri Lestari? Coba nih ngacung yang namanya Asri Lestari. Asri tinggal kamu mau ke WA-nya, coba komunikasinya, coba berapa nomor WhatsApp-nya Asri? Langsung diklik itu aja. Loh kok ketawa sih dia? Enggak emang klik. Enggak, saya mau save. Saya mau nanya-nanya nomor. Oh, masukin sini ya? Iya, masuk. Ini apa? Ya username atau email, masuk ke password, udah login gitu. Kok login sih? Daftar dulu ya? Iya. Ya pokoknya begitulah teman-teman. Atau langsung masuk ke MS Glow officialnya coba. Coba ke ininya nih, ke Instagram ya. IG-nya. Oh sama. Ini minta inilah buat keamanan lah ya. Yes, buat keamanan. Iya, nanti masuk. Ya udah buka aja manual nih, msglowofficial.co coba. Takutnya diambil kompetitor juga kan. Kan database ini. Anda terlalu kaya sih skincare-nya. Banyak yang musuhin soalnya. Iya bener juga database ya. Iya kita bersahabat lah. Betul. Kita besarin ini sama-sama. Iya industri ya. Iya. Udah cuma tinggal itu coba aja. Coba MS DM juga bisa kali ya. Iya. msglowofficial.co. Coba deh ini si Asri nih orang ini. Ini tinggal di perumahannya enak nih, asri banget rumahnya nih. Iya kan sejuk kayaknya nih. Gila gue ngetik MS Glow aja banyak banget yang keluar. Banyak. Bro. Mereka sekali belanja berapa sih? Gue mau ngukur juga dong, sekalian kehitung dari revenue berarti kan. Aduh, aku nggak tahu kalau. Nggak, mereka sekali belanja berapa ke pusat? Si Asri udah 11.000 followersnya. Itu. Original 100%, open reseller, member dan agen, free ongkir dan bonus banyak. Emang ya? Iya. Lagi gila semua ya. Nah lu Nagita Slavina, Ivan Gunawan tuh apa sih? BA? Brand ambassador kita semua bro.
Raffi, Gigi, Arif Muhammad, Lesti Kejora. Banyak banget. Lalu dulu hampir semuanya kita gunakan, bro. Iya tahu, Anda seserakah itu memang dulu. bukan serakah sih, kita ingin merangkul semuanya sih, bro. Itu kosnya kan gede banget tiap bulan. Ya kan mereka bulanan kan? Dulu. Enggak, iya dulu sama sekarang sama aja. Ini gede-gede semua. Iya kan, ini Ayu Dewi. Iya. Iya kan, Nagita Slavina, Ivan Gunawan. Iya, Saskia Sungkar. Kan nggak mungkin 500.000 per bulan. Kayak konten kreator yang baru. Iya. Iya kan? Iya kan, brandnya udah besar, bro. Masa kita gitu lah, bro. Berapa sih revenue setahun? Aduh, kecil lah, bro. Yang penting bisa berdampak sosial dan juga ekonomi. Enggak, ini diplomatis. Coba Anda yang terbuka dong sama saya. Tanya tembus. Aduh, nggak tahu, bro. Karena aku bukan money oriented ya. Yang aku pikir adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan seller, MS Glow bisa sustain, MS Glow tetap bisa memberikan warna bagi industri di beauty ini. Itu aja sih, bro. Larinya ke minuman, kebermanfaatan produk-produk yang manfaat, transportasi. Karyawanku 2.000, bro. Yang mana? Semua. Ini skincare, bis. Pabrikku ada berapa? Ada garment tuh malah ibu-ibu semua juga yang jadi penjahit. Iya. Gitu. Hulu ke hilirnya itu ya. 2.000 orang yang aku hidupin itu menjadi tanggung jawab. Bis itu ngakuisisi? Enggak. Dari nol juga? Dari nol. Jadi aku tuh given dari Allah, aku tuh dari dulu adalah orang yang suka melayani, bro. Coba dong, tadi kan katanya mau janji jelasin dikit aja si bis Juragan Trans ini. Gara-gara dulu pada waktu aku Sabtu Minggu yang aku kerja jadi guide itu kan naik turun bis, bro. Antar orang wisata ya kan. Jadi aku punya mimpi dan cita-cita suatu saat nih, aku nih pengen punya bis sendiri. Ya kan, aku pengen nantinya ketika punya uang ya kan, aku wujudin tuh mimpiku. Dan akhirnya 2018 ketika aku udah punya uang, aku wujudin bis pariwisata. Tapi aku juga punya pemikiran bahwa aku nggak mau nih beda ya kan, bisku ini aku pengennya segmennya, target dan positioningnya ini beda sama yang lain. Yaitu aku pengen level middle up. Bis kita adalah bis premium. Aku buatnya premium. Keren positioningnya. Iya. Menjadi kuda warna putih di antara kuda-kuda hitam itu positioning. Iya, kelihatan orang. Akhirnya orang ternotis. Rame nih, bro, bisku nih, bro. Ya kan, rame, alhamdulillah berkembang pesat. Aku bikin bis itu malah kayak private jet, bro. Ada nih. Ya ini nih, coba dilihat di dalamnya. Kalau lihat, masuk dong. Semoga bisa masuk. Dalamnya itu ada ruang karaoke-nya. Coba masuk. Penasaran. Ini ada yang dalamnya doang nggak ada? Ntar semoga ada ya. Aduh, nggak ada. Ada nggak nih? Ini di dalam nih kondisinya. Di dalam tuh ini yang biskuit tingkat ini, bro. Gila, keren banget loh. Gue kalau ngeliatnya yang merah, bedanya merah sama hitam apa, bro? Itu warna kebesaranku. Aku tuh suka warna hitam, merah, sama abu-abu. Tapi sama kelas-kelasnya? Beda. Ntar aku jelasin juga. Keren. Ini salah bisku. Ini siapa nih? Ini krunya. Enggak kenal nggak? Itu aku kasih kayak seragam pilot gitu, bro. Oh iya. Ada barnya tuh tahunnya pakai dasi semua. Asik. Keren. Kalau yang lain mungkin asal aja servis ya. Kalau kita kan service is priority, bro. Kaos pernah gue ngeliat, bro. Kaos mana? Supirnya kaos-kaosan, bukan lo, masa brand-brand lain. Oh iya. Sering banget gue ngeliat begitu-begitu. Ini nih. Mana dalamnya dong? Ini. Berapa total armada? 30-an. 30 bis. Iya, dengan target 100 bis. Tahun ini. Kurang dari 5 tahun. Oh, emang bis mahal ya? Satu bis. Iya, berapa sih? Yang apa itu? Yang double decker? Iya. Satu bis double decker kisaran 3,5 sampai 4 M. Oh iya, mahal juga ya. Segitu. Langsung 100 kayaknya ngap juga tuh cash flow. Iya kan, pelan-pelan deh. Bisa. Ini sejarah udah 5 tahun nih. Kemarin aku launching, sekaligus aku buka jalur baru Malang Denpasar untuk akap. Oh, Malang Denpasar. Dalamnya dong. Enggak, gue ngeliatnya seliwaran-seliwaran tuh ngeliatannya dari luar doang gitu loh. Coba, karena kita belum ada waktu. Kita naik apa gitu? Iya. Bro, kita naik bis kayak gimana kita dan mobil-mobilan mulu. Kemarin ke Jogja mobil. Coba. Ada tuh harusnya dalamnya tuh ya. Coba. Bagus banget itu, harus sampai nangis tuh.
Gila. Berarti pakai apa nih karoserinya? Semua Brandnya apa? kita Mercedes. ambil Scania ada, Volvo ada, Mercy ada, kita ambil semua bis itu. Ntar cari. Tapi ini juga aku sebenarnya juga ada titik aku pernah terendah ini mungkin masuk nih ya. Nah, ini masuk nih. Ini salah satu. Nah, ini masuk kali nih. Dalamnya. Nah, ini Mercy ya. Mercy nih. Lah itu dalamnya tuh, Bro. Wah, keren banget, men. Tuh, Bro, dalamnya, Bro. Nggak bisa tidur dalam. Tidur sleeper. Gokil. Sleeper tidur dia. Tuh. Gila. Makanya aku bilang aku premium, nggak main di sektor yang udah kebanyakan orang. Iya. Iya. Meskipun aku pesawat ya. meskipun aku idealis, ini toiletnya lihat nih, marmer tuh. Toilet bis kayak toilet hotel. Jadi gini, Bro. Jadi awalnya adalah aku itu fokus di pariwisata. Karena memang basicku adalah servis pelayanan. Aku suka melayani orang. Aku buka bis pariwisata only. Ya kan, bisku pariwisata. Rame tuh bisnya tuh, naik terus progresnya. Aku terus tambah bis invest, ya kan. Begitu kita udah sampai di titik puncak nih menurut aku COVID, Bro. Oh, bukanya pas awal-awal COVID aku ya? Aku bukanya 2018. Loh, kan COVID 2 tahun ya? Selama 2 tahun? 2020. Selama 2 tahun? Bagus banget, naik terus. Pas 2020 habis lah bisku, Bro. Ini nih dalamnya nih. Ini dalamnya nih. Oh, tidur ini. Ada lounge-nya. Keren. Hampir semua bis kita kayak gitu, Bro. Gila, gue baru tahu. Gue pikir bis begitu-begitu aja. Loh. Gue taunya bis tuh begitu-begitu aja udah. Kita nih gini, Bro. Aku emang punya pemikiran yang inovasi dan idealis, tapi aku juga realistis adalah kita melihat demand. Iya. Iya kan? Orang sekarang beralih dari pesawat ke kereta, kenapa? Karena ada sleeper. Iya, jujur gue pasti urutannya maaf ya. Iya. Gue dari pesawat, kereta baru pasti bis. Gue bis tuh nomor 3. Terakhir lah ya. Karena apa ya? Mungkin nggak nyaman kah? Karena seperti gitu. Aku pengen merubah stigma itu, Bro, bahwa aku pengen bersaing dengan kereta api. Bisku adalah akap, ya kan? Karena pariwisata nih. Aku dulu only pariwisata. COVID habisnya revenue. Disitulah aku mencoba untuk berbagai cara untuk bisa hidup. Bisku tak jadikan kafe berjalan. Ya kan, pokoknya jalan lah bis itu. Bisku pas dulu zaman goes, kursi tak keluarin semua. Kita kasih kursi yang bagus-bagus, sisanya belakang buat sepeda. Bagasi dan atas buat naikin sepeda. Pokoknya dapat duit, Bro. Nih pebisnis real pivoter nih berarti nih. Tapi tetap nggak bisa dongkrak, Bro. Waduh, aku mikir, wah ini bisnis itu kan yang pertama itu kan adalah adalah sesuai kebutuhan. Butuh nih dulu orang, ya kan? Pariwisata besar butuh. Yang kedua adalah bagaimana bisa mencari keuntungan. Ya kan, profit pasti kan. Yang terakhir adalah bagaimana bisnis ini bisa dikembangkan. Kalau nggak bisa dikembangkan, mentok di situ aja, ya udah nggak punya masa depan. Sedangkan ini panjang masa depan ya. Jadi aku mikir bahwa pariwisata ini naik turun nih, kalau ada sesuatu ya pasti akan berimbas. Akhirnya aku pikir, wah aku coba akap deh. Aku main ke pelayanan umum lah. Akhirnya tapi aku juga nggak mau yang sama. Kalau orang akap biasa cuma kursi orang kayak gini satu-satu, aku buat tidur sleeper. Iya. Nggak ada bis yang sleeper, Bro. Kita yang bikin dulu tuh. Dan itu custom ya. Memang bawaan si bisnya itu secara fasad, gue nggak ngerti lagi namanya dalamnya apa gitu. Itu bisa dirubah-rubah berarti ya? Bisa dirubah-rubah. Kalau bis biasanya, Bro ya, isinya kalau bis akap dari Malang ke Jakarta atau Surabaya ke Jakarta itu sama-sama premium, isinya 30 bis, 30 kursi. Kursi tapi kan. Tahu. Kan? Kalau aku cuma 11. Iya, karena lu pasti makan space. Tapi kita waiting listnya 2 bulan. Yang mana lu 2 bulan waiting list? 2 bulan waiting list. Lah gua mau berangkat minggu depan nggak bisa nih. Kalau orang dalam masih kita bantu. Itu baru keren. Normal tapi. Apa? Iya, charter gitu kan pasti kan? Bisa. Jadi kita memang fokusnya ini pariwisata sama akap. Iya, bentar nih ada Renat juga. Nat, kita bukannya mau pada anak-anak pada mau outing ya? Gathering katanya. Iya kan? Sukabumi apa gimana sih? Bisa nggak charter? Apa yang nggak bisa buat kamu, Bro? Asik. Ngomong aja tanggalnya berapa ntar aku bener ya? Benar. Iya dong. Kapan sih kita? Nanti kita update ya. Jadi kita mau ya alhamdulillah insya Allah kan mau kemana aja. Kita kan ada udah hijau lah. Makanya ada logo di sini juga nih.
Ya, masa kita mau menyenangkan founder bertiga doang kan? Kan angkanya juga sudah terpublikasi kan, valuasinya. Maksudnya kita cipratin ke mereka semua. Cuma maksud gue kalau ujung-ujungnya cuma konflik mobil nggak nyaman. Mendingan pakai Juragan Trans tuh nggak sih? Kayak itu udah kayak hati gue banget gitu loh ngeliat beginian nih. Asik. Itu gitu loh. Maksudnya biar merasakan semuanya juga gitu loh. Karena ini juga aku terinspirasi dari private jet, bro. Ini lihat ini. 11 berarti kita berapa orang sih pegawai? 20-an berarti 2 habis dong. 2 habis. Kalau yang ini emang Oma Sultan ini aku bikin depan 6, belakang bisa 8 lah karena ruang karaoke, kamar mandi, masak, kitchen dan lain-lain. Buat tidur juga bisa. Udah pakai ini aja udah. Ini berarti gimana? Aman. Jalurnya Jakarta. Gak ada pariwisata dia. Emang disewa. Bebas ya berarti. Bebas. Kita aturin. Berapa sih harganya? Enggak, ini kita ngomong umum dulu aja. Sewanya dulu. ini. Sewanya sehari 9 juta. 9 juta. 9 juta sehari all itu in. Bebas, all in. Udah enggak, kan biasanya kan ada yang uang driver ada lagi. Udah semua. Udah all in ya, semua. Makan. Makanya driver ikut dong. Ikut nanti sama yang nyewa. Penyewa. Customer cuma makan aja. Sisanya udah selesai, tol semua udah. Tol juga udah. All in. Bensin. Udah all in itu semua. Udah keluarin 2 habis 18 sehari berapa? 9 juta. 9 juta. Kita berapa hari mau? Iya. 4 hari 3 malam ya, kali aja berarti 9 juta 2 habis 18 kali 3 berapa? Aduh, enggak usah bayar, bro, kalau sama aku, bro. Cobain dulu. Kan, yang penting kita kan review, bro. Gini. Maksudnya anaknya gue kenapa milih bisnis media? Karena bisa barter kan? Hah? Iya kan? Iya kan? Ya gue kasih laptop. Ya berapa hari nanti gue kasih laptop lah. Lah kan laptop di sini kan ada angkanya juga, bro. Iya, karena aku udah nyambungin, bro. Mimpiku itu adalah aku bisa menyambungin bis sleeper dari Jakarta sampai ke Bali. Udah nyambung sekarang, bro. Penumpang nggak perlu capek-capek mau ke Bali, mau naik pesawat nih, ya kan? Ada alternatif. Kalau kereta kan nggak nyambung, bro. Iya. Berhenti saya Banyuwangi udah. Dari ke Balinya naik apa? Kalau naik Juragan Trans dari Jakarta sampai ke Bali nyambung. Udah kita Bali aja sekalian. Sukabumi nanggung. Enggak, waktu itu kan ngomongin masalah villa. Gue punya kenalan villa. Kenapa nggak ke Batu aja, bro, ke Malang sekalian lihat tuh. Batu keren. Kita ke Jatim Park. Ke Jatim Park semua ada. Sekalian mau lihat tempat pencucian uang kan katanya kan. Gitu. Coba lihat gak tuh? Ada nggak rute-rute? MS Glue nggak lihat, bro? Kantornya MS Glue seperti apa? Ya udah langsung gudangnya kita seperti kita apa? Kita buat itinerary-nya nanti ada kunjungan-kunjungan. Kita tetap ada jiwa-jiwa pengusaha juga. Jadi kita langsung kunjungi nanti ke MS Glow. Kita bareng-bareng. Kita kayak bikin karyawisata lah. Boleh. Unik aja nih, kasih solusi kan. Betul. Habis itu nanti kita ke pabrik misalnya. Kita review dan lain sebagainya. Ada Aan Story. Sini dong, bro. Baru kali ini gue syuting begini. Sini An. Ada Aan loh. Ini nih. An, sini An. Wih, Ketua Vierania Pusat nih. Sini dulu, muncul dulu sini An. Sini, bro. Sini dulu, bro. Dia baru pulang dari Gorontalo loh. Kesini langsung. Sini nih. Sebelah Gilang. Mas gua. Ayo dong, tenis dong. Ini orang hebat, bro. Idenya out of the box nih, bro. Dulu ini Ali viral dia tuh. Kevin lewat. Kevin Julio lewat doang depan lu ya. Sehat, bro ya. Aneh. Sekarang dia udah fokusnya udah musik, bro. Pencipta lagu, komposer, ya kan. Udah kelas tinggi. Sekarang gue kemarin pas mampirnya udah deg-degan lah dia. Tetap eksekutif produsernya dia yang mendanai. Dia pemodalnya ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Artinya berarti kalau ngomonginnya rute, langsung kita ke Batu Malang aja. Dingin juga loh Malang. Kan Batu tuh setelah Dieng ya. Dieng mana? Dieng Semarang. Mall Dieng. Oh, Mall Dieng. Ya. Iya dong. Gua seberangnya komplek om gue ada di situ perumahan. Depan Mall Dieng ada kolam renang tuh, sport center di belakang ada perumahan tuh. Itu kan kesana kan Batu kan? Iya, naik lagi ke atas. Kita bisa ke Bromo juga tuh. Cocok. Iya, kan deket-deket situ. Nanti kita atur. Ngapain
ngapain mau ke Sukabumi ada apa? Kalau yang di Malang bro, semuanya lengkap. Ada Bromo yang bener-bener itu, wah bulikis itu semua. Ntar aku servis deh bro, sekalian mau lihat villa nggak? Mau main ke villa nggak? Kita atur aja semuanya. Pokoknya ya kalau bisa perjalanan kita disponsori oleh MS Glow. Aduh, apa sih nggak bro? Gue kasih laptop lah, hitung aja, nggak apa-apa. Gue nggak mau gratis, gue maunya bener-bener barter value to value. Kalau aku sih pertemanan di atas segalanya. Asik, salah dulu. Gue demen. Orang terkenal baik loh. Lu yang kadang-kadang bilang pencucian uang, salah lo. Lu ngobrol dari awal tadi. Gue tahu nih orang bener-bener dari bawah. Enggak, orang mau jelekin, mau ngomong apa, aku nggak mau balas bro. Udah diem aja. Itu aja. Oh nggak apa-apa. Orang mau ngomong aku cat pesawat private jet sewa, mau ngomong aku pesugihan, mau money laundry, mau ngomong apa ya udahlah. Nggak perlu kita balas, ya udah. Ya mungkin Allah ngasih seperti gitu biar kita jadi lebih dewasa, jadi lebih bijak, jadi lebih baik lagi. Betul. Nggak apa-apa lah. Iya. Yang ngangkat derajatku juga Allah. Ya kan kemarin aku siapa bro? Dari mana? Dari desa. Sampai aku bisa mungkin orang tahu aku jadi seperti gini ya karena Allah. Terus orang juga mau jatuhin aku ya juga mungkin Allah ngasih aku ini loh kamu gini. Ya udah nggak apa, mungkin aku dari situlah mungkin aku bisa jadi lebih kayak sekarang. Masya gitu sih, Allah, bro. Masya Allah. Iya. Masya Allah, semoga Allah selalu jaga Siap, Gilang. bro. Ya bro, amin ya Rob. Nanti kita atur. Tadi paketnya 9 juta. Ini kalau ini buat edukasi ke teman-teman ya. Di luar dari dealan kita kan. Kita banyak bis sih bro. Jadi bis kita ada yang tadi yang private jet itu seperti private jet bis kita Oma Sultan itu 9 juta. Ada juga yang Scania itu bagus juga bro. Ada situ Scania itu perharinya kalau nggak salah 4,5 atau 5 juta. Ada yang bis isi 50 itu kalau nggak salah ya 3,5 per hari. Banyak. Untuk pariwisata gitu. Ya udah nanti coba kita atur aja nih. Batu tahu gue dingin tuh enak tuh. Iya. Boleh lah. Kita tinggal di mana? Rekomendasi di mana? Villa. Aku aturin. Udah ngomong aja ntar aku aturin. Coba hitung value dong. Gue nggak bisa kalau gratisan gini dong. Gue tuh pengen tuh jangan bayar gitu loh kalau bisa. Itu sama namanya. Ya. Thank you udah mampir ya. Sama-sama. Ada yang mau ditambahin nggak buat teman-teman? Nah, lu kasih tips buat teman-teman semua deh. Lu kasih quote petua apapun itu deh. Level Anda kan sudah di atas Mario Teguh mungkin ya. Aduh. Ya semua orang itu punya sukses masing-masing sih, bro. Mungkin Allah ngasih aku sukses lebih cepat itu karena mungkin aku selama aku kecil, remaja, aku udah melalui banyak tempaan. Ya kan, sehingga aku punya pemikiran yang beda sama orang lain yang ya ini nih aku pengen kaya, ya kan, kaya tuh akhirnya aku harus apa? Aku harus beda, aku harus kerja keras, ya kan, aku harus ya nggak mau sama kayak yang lain gitu loh. Jadi aku tuh selalu satu fokus, ya kan. Yang kedua sama kayak tanaman lah bro, aku tuh kalau tinggal di Probolinggo terus, ya kan, aku nggak keluar. Ya aku akan jadi di situ doang. Makanya aku memutuskan untuk keluar ke Malang, ke Jakarta. Ya karena kalau tanaman selalu di dalam rumah, ya akan jadi tanaman kecil. Tapi ketika kamu berada di luar, ya kan, kamu taruh nih di luar nih, kamu kena hujan, kena badai, tumbuhmu lebih cepat bro. Iya benar. Ya kan, semakin tinggi juga kamu bro. Bisa jadi akan jadi beringin, akan jadi jati dan seterusnya. Betul, dan akarmu juga lebih kuat. Jadi buat teman-teman pengusaha sih yang lagi merintis, ya kan. Ya intinya kita harus tahu bahwa banyak peluang di luar sana itu yang sebenarnya bisa kita kembangkan, ya kan. Kalau aku sih bisnis dari dulu yang pertama yang selalu aku lakukan itu adalah satu, bisnis itu harus sesuai dengan kebutuhan, bro. Kan kita nggak mungkin idealis mau bikin apa. Elon Musk, ya kan, dia tahu bahwa kebutuhannya orang itu sekarang adalah bagaimana energi ini, bahan bakar ini menjadi energi listrik, ya kan? Betul. Itu kan orang beralih kan, akhirnya dia membuat inovasi mobil listrik laku, ya kan? Ada renewable, akhirnya dia tahu bahwa peluangnya nanti orang beralih ini akan meninggalkan mungkin tapi kan, bahan bakar. Tapi kan bukan idealisnya dia. Ini adalah demand, kebutuhan. Iya, peluang. Ya kan, lah dari pulang tuh dia tahu nggak kalau ini ada keuntungan, wah ini keuntungan nih, besar keuntungannya nih, terus ini bisa dikembangkan lagi nggak nih, jadi bisnis yang sustain, ya itu sih bro. Jadi buat pengusaha adalah kita harus cari peluang sebanyak-banyaknya, banyak peluang bro. Cuma lu bisa nyamber nggak sih?
Itu aja, itu yang pertama. Lu paham nggak sih bahwa peluang itu ada dan peluang itu sebenarnya di samping lu, di dekat lu sadar nggak sih? Itu aja. Kita harus sadar bahwa peluang tuh banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen buat bisnis adalah lu harus profit cuan, bro. Kalau lu nggak cuan, lu nggak punya hitungan, ya gimana profit bisnis lu bisa berjalan? Yang terakhir adalah bagaimana bisnis itu bisa kamu kembangin terus, sustain. Nah itu. Karena udah gede sekali tapi ini nggak panjang nasibnya gitu ya. Iya, aku belajar dari mamaku sih bahwa kita punya bisnis itu harus punya pemikiran jangka panjang, ya kan? Strategic thinkingnya adalah kita punya goal jangka pendek, goal jangka panjang, ya kan? Dan skenario terburuk 1, 2, 3 sehingga bisnis kita tetap bisa sustain. Oh, dan gitu. Terakhir berarti waktu bikin bisnis lu sekarang yang udah banyak ini worst case-nya apa? Kalau boleh tahu aja buat pembelajaran. Ya. Tadinya misalnya kalau MS dulu nggak jadi terus gua ngapain gitu. Katakanlah ada skenario 2, 3, 4 gitu misalnya. Yes, MS Glow ini adalah seperti anak kita, bro. Tahu kan? Kalau udah seperti anak kita, ini kita gedein dengan kasih sayang yang tulus nih MS Glow nih, bro. Ini udah kita anggap anak. Aku punya anak namanya Felis sama Ember. Ini udah aku anggap sebagai kakaknya Felis dan Ember nih MS Glow nih, bro. Benar-benar di hati kita. Ini passion kita, seperti gitu ya. Jadi ya kita gedein ini dan kita jangan sampai ada apa-apa dengan MS Glow, jangan sampai ini gagal. Ini benar-benar yang kita jagain. Tapi tetap pebisnis adalah selalu realistis bahwa kita harus jangan menaruh satu telur di keranjang yang sama. Kita terus buat keranjang baru. Tuh. Tapi kalau untuk MS Glow sendiri, ya sampai mati pun MS Glow itu sama seperti anak kita, bro. Masya Allah. MS Glow diganggu, MS Glow ada apa-apa, kita yang paling sedih, kita yang paling terdepan untuk jagain, bro. Saya semakin yakin Anda tidak termasuk money laundering. Kenapa? Karena namanya kalau memang ternyata money laundering harusnya ML Glow. Tapi Anda kan MS Glow. Money sustain. Wah, itu udah thank you banget, bro. Mantap, luar biasa. Thank you ya. Terima kasih aku udah diundang ke sini, sama-sama. Karena Anda salah satu ditunggu sama netizen saya. Jadi sudah pantasnya Anda hadir menerima panggilan dari mereka. Itu aja. Siap, bro. Sama-sama. Terima kasih. Ketemu di Malang ya. Siap, sampai ketemu lagi. Kita kasih solusi.